Ini juga. Ini maksud saya itu. Nggak kita potong pun horbo, pinahan wajib ada. Beras wajib ada. Bayangkan kalau saudara-saudara dari pihak dari kita aja yang beripar-iparan lah, karena kita yang bersaudara ini yang nikah kan. Bayangkan itu kalau kita undang dulu hula-hula dari saudara-saudara kita ini, itu kita ini hula-hulanya. Ongkosnya wajib kita pikirkan juga. Nah ini semua juga menyangkut duit ujungnya. Nah notabene-nya kita yang lagi tidak ada, izin dulu Bang Harap, jangan di apa dulu. Yang notabene-nya kita ini yang hidup pas-pasan, jadi bagaimana? Kan ujungnya dipaksa berutang. Nah kalau kita kaitkan ke agama, di dalam agama pun juga tidak diperbolehkan seperti itu, menjauhi yang namanya perutangan atau rentenir. Kan makanya dikatakan pemungut bea cukai itu apa itu? Nah ini juga jadi ujungnya apa? Berutang. Tidak bisa kita pungkiri itu. Ujungnya apa? Setelah mayat itu terkubur, apa yang kita pikirkan? Utang. Akhirnya sakit kepala. Seperti itu maksudku itu. Silakan Bang Harap. Gini Bun, sebelum adanya agama Islam, adat jahiliyah itu tercemar di Indonesia kita ini karena itu datangnya adat dari Asia. Karena di dalam agama itu dulu belum mengenal ketuhanan yang kepercayaan masing-masing. Itu zaman dulu, itu sejarah dulu Bun. Kemudian sesudah agama itu datang, agama Kristen, agama Islam, agama Buddha, dibuatlah dalam satu-satu agama, dalam satu-satu orang ada adatnya. Contohnya dibuatlah dulu Batak. Batak itu istilahnya Toba. Apa itu Toba? Turunan orang Batak asli. Itu singkatan dari Toba. Kemudian agama dulu Toba itu yang yang adanya itu adat jahiliyah. Istilahnya dibentuklah kerajaan. Ini sepanjang sejarahnya Bun ya. Dibentuk kerajaan. Setiap raja itu meninggal ataupun berpulang, itu wajib potong kerbau bagi raja. Yang punya istilahnya kalau marga harahap, pasar ribu entah apa itu rajanya. Tapi sesudah datang agama Islam, adat yang menyalahi di dalam agama Islam itu dibuang. Contoh, motong kerbau. Kita buatlah dulu secepatnya motong kerbau. Andainya saya pribadikanlah sama saya ya. Andainya saya orang miskin, makan saja untuk sehari-hari sudah susah. Anak saya pun hidup segan mati tak mau. Itu mau motong kerbau. Dilarang agama. Karena faedahnya itu sama yang mati, sama saya tidak ada. Apa kata Tuhan di dalam Al-Quran? Ija mata ibnu Adam in qata'a illa bisalasin. Apabila mati anak Adam itu terputus oleh amalannya kecuali 3. Yang pertama sedekatun jariyah, harta yang diwakafkan. Itulah sedekatun jariyah tadi, anak yang soleh, ilmu yang diajarkan. Sementara anak saya itu tadi makannya saja susah. Yang wajib dibayar oleh si anak adalah utang saya waktu hidup. Karena Nabi meninggal dulu, sahabat Nabi kata Ja'far, ya Rasulullah, syanu sudah meninggal, bayar utangnya, baru bisa kita sholatkan. Jangan kamu makan di rumahnya, kata hadis. Itu Bun, jadi adat-adat jahiliyah yang menyolok kepada agama itu dibuang. Bisa kita makan di situ, tapi seharusnya ada STMK, surat tolong menolong kemalangan.
Jadi kalau motong korbo yang nggak ada orangnya, yang susahnya, utangnya saja nggak bisa dibayar, hidup cari pagi makan petang mau potong korbo. Suku apapun dia tak boleh berutang untuk mati. Jangankan itu haram lagi dimakan bagi agama Islam. Orang yang susah udah ditambah susah. Udah jatuh timpa tangga lagi. Makanya kalau di daerah sini adat-adat jahiliyah yang dulu sudah dijauhin, Bun. Adapun orang melayat kemari, kalau istilahnya di dalam agama kita, agama Islam, saya agama Islam, cukup makan daun ubi sama ikan teri yang kepala batu. Kalau andainya dia jauh. Tapi kalau zaman sekarang nggak ada lagi yang makan, udah banyak warung. Cuma yang disuruh makan kembali tadi raja-raja tadi pun itu pun paling ayam dipotong, kambing satu diserahkan sudah meninggal, diberikan payung yang warna kuning kalau bagi adat kami. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Boleh? Assalamualaikum Bang Abu Saad. Boleh saya tambahkan dikit gitu? Boleh. Ya silakan itu. Ya, sama itu ini mengalami sama dengan saya. Kalau saya kan di Minang pun begitu. Saya akuin bahwa banyak ya, bukan semua ya. Ini kebanyakan memang ikut adat sampai bilang sepupu tidak boleh nikah. Nah, alhamdulillah saya sudah 20 tahun ada dari keluarga saya yang nikah dengan sepupu, artinya halal. Jadi suku, kalau dibilang ke suku, sana kan marga ya. Nah, dia suku itu kalau bertentangan dengan ajaran Islam, kebetulan agama saya Islam, itu kita mendahulukan Islam, mudah selesai. Jadi saya orang Minang, dan adat yang bertentangan dengan ajaran Islam, itu saya dengan keluarga, alhamdulillah, saya langsung singkirkan. Contoh seperti itu tadi, seperti nikah sepupu. Saya sarankan sepupu saya kalau memang dia jatuh cinta pada sepupu, silahkan, Islam tidak melarang. Nah, terus sama dengan itu Nora tadi yang yang acara 3 hari, 5, 7 hari dan lain itu, alhamdulillah saya bukan Muhammadiyah, bukan juga kan. Jelas saya mempelajari bahwa dari dalilnya memang dari Nabi, dari para sahabat, Imam Syafi'i tidak melakukan, ya udah, berarti walaupun kita berpunya kita tidak adakan. Nah, waktu ibu saya meninggal 2019, saya kasih tahu masyarakat tentang itu, mereka menerima. Kita pelan-pelan aja sampaikan bahwa seperti ini gitu. Terus kata Bapak Arhab tadi benar ya, bahwa sebenarnya summary-nya gini aja. Boleh adat istiadat itu kita kerjakan selagi tidak bertentangan dengan syariat, selesai. Apapun itu, misalnya adat Jawa, adat Bali bertentangan, kalau pakaian bertentangan, iya. Adat Minang pakai sunting boleh, tapi dia buka hijab tak ketika acara adat. Nah, itu bertentangan berarti. Kalau tidak bertentangan boleh aja semua kan? Iya. Cium tangan orang tua kan masih boleh. Sebenarnya simpel, Pak. Ajaran Islam paling simpel dah. Betul. Itu aja. Jadi kita bisa memberatkan diri. Artinya para teman-teman yang non Islam ya, ini kan kita mempelajari secara dalil. Jadi bukan hanya mengatakan, bagi saya sih bebas nggak bisa begitu, Bang. Kalau bebas, kalau orang teriak tetangga kita gimana? Apa kita diam aja? Dia ngadain acara sampai berisik. Nah, itu kan mengganggu jadinya kan. Ada larangannya kalau udah menyangkut manusia banyak ya, pasti Islam ikut campur gitu. Ikut campurnya seperti itu, misalnya, udah mengganggu tetangga kan dilarang oleh Nabi hadis sahih kan. Gitu, larang tetangga. Jadi ada adat yang tidak bertentangan, tidak masalah. Pakai kebaya silakan, selagi menutup aurat kan. Mau pakai batik silakan kan, laki-laki perempuan pakai batik tapi nutup aurat. Gitu sebenarnya. Dan saya akuin di Padang itu banyak ada adat yang memang bertentangan dengan syariat Islam, termasuk utang piutang, warisan. Itu saya akuin itu. Yang ada orang Minang juga pasti ngerti. Namun kita minimal mengingkari lah dengan hati, kalau bisa dengan tangan gimana lagi kan. Kita orang tua kita matrilineal semua kan, dari zaman Belanda. Saya baca di Google juga nggak ada kapan mulainya Bundo Kanduang itu yang orang Minang ya. Kapan mulainya coba? Padahal zaman Mbak Bonjol itu bagus ajarannya setelah zaman Sang Padri itu ya. Nah itu mulai itu perang agama dan adat. Saya akuin yang membaca itu ada perang antara agama dan adatnya. Imam Bonjol memang tidak suka dengan adat seperti itu gitu.
yang bertentangan, baik dan warisan dan hutang piutang ya, itu di Minang tuh paling tinggi. Jadi artinya pribadi aja saya dan keluarga saya sarankan ya udah kita semampu kita aja. Emang warisan di situ tapi ibu, saya punya ibu kan, marga suku saya juga dari ibu, saya nggak bisa ngapusnya juga gitu. Saya pilih yang kan itu suku sebenarnya bapak, saya sengaja tuh kalau orang banyak, sukunya apa si pisang harusnya. Nah kan nasab dari orang tua laki-laki kan dalam Islam kan, saya gitu. Tapi salah juga saya pilih yang itu, bapak saya juga dari ibu, jadi ada carut marut. Bagusnya nggak dipakai nggak apa-apa suku itu. Dan walaupun sama pilih yang, udah walaupun kalau dia nggak sedarah, nggak ketahuan nenek moyangnya, boleh aja kan nikah sepupu gitu ya, itu aja. Silakan lanjut. Assalamualaikum. Salam. Bagus bang. Abang dari Padang ya? Abang dari Padang ya? Silakan. Gitu Bun. Kalau yang sedara kalau istilahnya sama-sama marga Aritonang nikah nggak apa-apa menurut agama. Tapi waktu dulu di zaman jahiliyah itu nggak boleh karena zaman kerajaan lagi. Ya. Saya izin dulu ya Bang Arab sebentar. Ya. Blender kok masih monitor Blender? Oh tidur. Blender masih jemput anaknya sekolah. Oh ya. Ya silakan Itoku Rea. Ito silakan. Aku sependapat dengan Bang Arab ya, dan Bang Api ini ya, Api 2 ya. Api 2 ya, Api 1 kah, Api orang Minang. Kalau korelasi antara agama dengan adat itu tidak ada. Ya ada itu. Dua ujung pisau yang berbeda itu. Agama ya agama, adat dia adat. Tidak pernah itu bisa satu. Kalau budaya mungkin masih bisa agak dekat ke agama. Tapi saya bangga terlahir sebagai suku Batak, bangga saya. Karena dituliskan sejarah itu. Dari mana? Dari kutanya dulu sama Lai ini ya, Lai Taufik ini. Dari mana Lai tahu Lai Minang? Lai Taufik. Bukan dari agama kan kita tahu Lai Taufik orang Minang kan? Iya Lai. Ya dari keturunan kita lah, dari nenek moyang, dari keturunan ibu, keturunan bapak. Bahwa saya lahir di Minang, bapaknya Minang katanya. Saya pun dari mana tahu saya orang Batak? Karena dituliskan, sejarah itu dituliskan. Jadi saya bangga memiliki adat Batak. Tetapi kalau memang di dalam Muslim, bahwasanya satu marga itu menikah atau sepupu itu menikah, nggak ada salahnya juga itu. Memang kayak gitu aturannya. Yang salah itu ketika kita memaksakan kehendak kepada orang. Itu kalau menurut saya. Nggak mungkin kupaksakan apa yang ku ketahui, apa yang ku pelajari, kupaksakan dalam kehendakku sama layak-layak di sini sama itu. Kalau secara agama tadi, orang seperti yang dibilang oleh Blender tadi, orang Muslim untuk menyebarkan agamanya itu haknya. Orang Kristen menyebarkan agamanya itu haknya. Tetapi kalau saya pribadi secara iman, mau siapapun itu, aku dengan Tuhanku. Kalau saya pribadi, kenapa ada pertikaian ketika orang memaksakan kehendak? Itu makanya ada pertikaian. Nah, kalau itu host ini mengatakan jangan hujat kalian saya ketika saya menikah sama Aritonang. Ya memang nggak ada hak kita untuk menghujat itu karena itu pengaturan agama Islam bisa. Nggak ada yang salah di situ. Nggak ada yang salah di situ. Mungkin bagi teman-teman yang tidak
luas perjalanannya atau buku yang dibaca mungkin bisa menghujat. Tapi kalau selagi itu menurut agama itu benar, Nora, jalankan. Dan tunjukkan kamu nggak suka dengan itu. Saya sangat setuju kali. Nggak perlu kamu berbuat baik supaya disenangin orang atau menutupi dirimu siapa. Nggak perlu. Tunjukkan jati dirimu. Kamu Nora Aritonang, tunjukkan. Kamu Muslim, tunjukkan dirimu siapa. Itu bagi saya. Kalau bagi orang, beda-beda itu. Karena belum tentu marga sinaga yang lain masuk ke grup ini, belum seperti ini mungkin pasti. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat yang masjid. Lanjut. Waalaikumsalam. Koko Andi, selamat siang. Agama apa? Kristen. Oh ya. Ya, silakan yang Kristen. Kalau Jadi mau saya disambung. mau bertanya, ini kan di ajaran kalian, apa itu kalian benarkan atau tidak? Kalau menantu itu bisa dinikahin? Oke. Tadi saya rasa Ito Sinaga tadi udah juga dengar ya, sebelum masuk sini Ustadz Arif sudah mengatakan bahwa menantu itu, istri si Zaid itu sudah diceraikan. Nah, istri si Zaid itu adalah anak angkat dari Nabi Muhammad. Apakah anak angkat itu setara atau selaras dengan anak kandung? Tentu tidak. Iya. Ya. Berarti udah sempat nikah. Ya, namanya Zaid bin Haris. Zaid bin Haris, bukan Zaid bin Muhammad. Bang Datu, kencang kali ekonya. Oke, betul. Zaid bin Haris namanya ya, bukan Zaid bin Muhammad. Ingat ya? Yeah. Zaid bin Haris. Nah, di saat dulu di masa jahiliyah ada sebuah fenomena di mana anak angkat dijadikan anak kandung. Padahal dia bukan sedarah, bukan satu keturunan. Ini adalah ajaran-ajaran jahiliyah. Makanya Allah menurunkan Al-Quran, mengatakan bahwa anak angkat bukanlah anak kandung dan tidak ada kesetaraan antara anak angkat dengan kandung. Nah, istri Zaid bin Haris setelah bercerai dengan Zaid bin Haris, maka sebagai pendobrak daripada keyakinan pagan orang-orang jahiliyah saat itu, maka Allah menurunkan. Oke. Ya. Kalian lah yang tahu itu. Ya, paham ya? Lanjut, makasih. Nyambung dari perkataannya Bang Datuk tadi. Contoh di rumah ini ku ambil satu anak gadis yang sangat cantik, ku buat untuk pembantu, ku angkat jadi anakku, tapi belum ku masukkan di dalam status setambok. Kalau orang Batak itu boleh saya nikahin? Boleh. Apa salahnya? Maaf ya Bun, itu Aritonang Naora itu ku buat di rumahku ini pembantu saya. Maaf ya Bun, itu buat contoh aja ini ya Bun ya. Ku buat jadi contoh dulu Ibu. Bun, di rumah ini kamu tolong bantu aku yang apa saja kerjaan ini di rumah ini tolong kerjain. Tapi Bunda masih gadis. Apa salah itu saya nikahi? Enggak menurut agama. Tapi dalam agama. Kalau zaman dulu dinamakan itu hatoban kalau orang Batak. Enggak salah. Kalau dalam agama dia dinamakan budak. Pembantu boleh dinikahin, tapi yang belum lagi dimasukkan ke si tambok. Tapi kalau sudah kuangkat itu, di dalam adat itu adat tak boleh. Tapi kalau agama bukan sedarah, bukan sepenyusuan. Yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran yang sepenyusuan, itu yang dilarang dalam agama. Itu aja Bang. Tapi begini, inilah salahnya saya ajaran Kristen ya. Saya bukan ini ya. Di dalam Kristen, dalam ajaran Bible
tidak ada satupun narasi aturan-aturan tentang hukum-hukum perkawinan. Iya. Nggak ada satupun. Nggak ada, betul. Nggak ada satupun hukum-hukum perkawinan dalam Bible itu. Makanya boleh saja ketika ada cuma ada satu, apa bunyinya? Jangan menyingkapkan menyingkapkan aurat orang tuamu. Apakah ini perkawinan? Kalau cuma untuk menyingkapkan aurat orang tuamu, lah sama pelacur aja bisa menyingkapkan nggak perlu kawin. Baca ayatnya semuanya, jangan asal baca sepenggal-penggal. Enggak, gimana nih? Nah, coba tunjukkan aturan-aturan perkawinan dalam Bible, tunjukkan. Timing kemana? Kamu Enggak, baca. saya nanya sama Anda kan Kristen yang mengoreksi tentang Al-Quran, aturan perkawinan dalam Quran. Nah sekarang coba tunjukkan kebenaran Bible, aturan-aturan Bible tentang hukum-hukum perkawinan. Kamu bisa jawab, saya masuk Islam. Apa ini? Sebutkan satu kami nggak butuh masuk Islam, nggak butuh. Saja akhlak baik Muhammad. Apa ini? Kamu nggak bisa jawab. Apa yang ditanyakan? Sebutkan satu akhlak baik Muhammad di Al-Quranmu. Akhlak baik apa ini? Akhlak baik Muhammad. Aneh kau kan? Apa kayak akhlak baik apa maksud kau ini? Sebutkan akhlak baik Muhammad. Akhlak baik Nabi Muhammad, makanya ngomongnya itu yang bagus-bagus. Dengar dulu, dengar gak usah kejang-kejang. Dengar ya. Saya jawab ya. Nabi Muhammad memperbaiki akhlak. Dengar ya. Dalam sebuah sirah nabawiyah disebutkan ada seorang dengar aku baca ya, kami bacain. Di Al-Quran. Ya, aku bacain, aku kisahin sejarahnya. Iya, dengar dulu. Iya. Memberi makan orang. Bunda, dia nggak bisa diskusi nggak ini? Kamu yang nggak bisa diskusi. Di langsung kan? Langsung dia nih. Mana? Layan kamu lah. Al-Quran perbuatan baik Nabi Al-Quran ya. Kana lakum sedikit satu-satu lah dulu. Abang-abang, Bang Harahap di mute aja. Iya. Sebentar, satu-satu lah. Iya. Ketika Aisyah ditanya oleh para sahabat, apa akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata Aisyah dalam sebuah hadis? Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Itu. Betul Bang Arab ya? Betul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Sungguh dijadikanlah Nabi Muhammad itu contoh teladan yang baik. Sesudah dia mau meninggal, taraktu fikum amroini lan tudillu ma samaktum bihima kitaballahi wa sunnatar Rasulullah. Aku tinggalkan kepada kamu wahai umatku dua perkara, yaitu Al-Quran kitab Allah, Al-Hadis sunnatar Rasulullah, agar kalian itu tidak tersesat, gitu kan. Jadi seperti ini, kalau masalah akhlak Nabi itu sudah dibenarkan oleh orang-orang pada zaman dulu, baik itu orang Muslim sendiri pada zaman jahiliyah, walaupun dengan orang-orang kafir Quraisy. Itu akhlak Nabi Muhammad sudah mulia. Makanya kemudian di kota Mekah itu Nabi Muhammad kemudian dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya. Makanya ketika para pedagang-pedagang Quraisy, baik itu kafir maupun orang-orang Islam, ketika dagangannya itu tidak laku misalnya untuk kemudian dijual keesokan harinya, itu dititipkan di rumah Nabi Muhammad SAW. Keesokan harinya tetap utuh,
Gitu, karena apa? Iya. Karena Nabi Muhammad itu sudah dipercaya baik oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, sudah membenarkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seseorang yang dapat dipercaya. Makanya kemudian orang kafir Quraisy, orang Muslim menjuluki Nabi Muhammad itu sebagai seorang pedagang yang benar, seorang percaya atau alamin, begitu. Ya. Iya. Kalau di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu sudah benar. Kemudian Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salah satunya itu untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini tidak lain kecuali untuk memperbaiki akhlak-akhlak manusia. Begitu. Jadi kita baik, kita kemudian melaksanakan ajaran-ajaran secara baik, dan kemudian larangan-larangan tidak dilakukan. Itu semuanya berasal dari ajaran Nabi Muhammad. Begitu. Ustadz Arif, saya nanya balik sama Otin ya, boleh ya? Tunjukkan satu saja perilaku Yesus akhlaknya, tunjukkan dalam Bible, tunjukkan perilaku Yesus. Pertama, Yesus nggak ada adab sama orang tuanya. Markus 3 dari 31 sampai 35. Sama orang tua kandungnya saja nggak ada adab. Udah capek-capek orang tua kandungnya cariin dia bersama saudara-saudaranya. Ketika disuruh oleh orang lain, ya, ketika disuruh orang lain untuk memanggilkan emaknya, ibunya, Markus 3, apa katanya? Siapa ibuku? Siapa bapakku? Siapa saudaraku? Kan kurang ajar ini anak ini. Ya, di dalam Al-Quran Nabi Muhammad mengajarkan, ketika ditanya oleh para sahabat, siapa yang paling kuhormati ya Rasulullah di antara kedua orang tuaku? Apa kata Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu, kata Rasulullah. Setelah itu, siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. 3 kali Rasulullah mengatakan ibumu. Sementara Yesus sendiri sebagai pengajar, sebagai panutan orang Kristen, telah dinaikkan ikut bergabung. Ya. Dalam Markus 31 sampai 34:5, sama orang tua kandungnya sendiri yang melahirkan dia, yang netein dia, yang menyusui dia, gak ada adabnya. Pak, salah itu. Dalam bukan, saya tambah Bang Datuk ya. Karena bukan Tunggu dulu Bang Bet. Saya ada ayatnya Bang Bet. Baca Markus 31 ayat dari baca Markus 3 dari ayat 31 sampai 35. Baca. Di situ hadir, bukan ibunya saja yang di situ hadir. Sanak saudaranya. Ketika sanak ibu dan sanak saudaranya datang untuk menemui dia, maka dia menyuruh orang memanggil dia. Katanya, tangisilah dirimu, itu kata Yesus. Dengar, adab Yesus kepada orang tuanya ada nggak? Bukan, jangan begitu dong. Markus 3 nomor 31 34, coba baca. Bukan, Yesus sendiri mengajarkan yang baik-baik lu. Iya, ya, tapi implementasinya tak ada sama Yesus. Oh, enggak. Enggak ada sama Yesus. Jangan terlalu di dalam Ulangan 20 ayat 12 di situ dikatakan, hormatilah kedua orang tuamu, kata perjanjian lama, betul? Betul? Betul. Betul. Nah, Yesus ada hormatnya kalau panjang, agar panjang umurmu, kan itu. Iya. Makanya Yesus enggak panjang umurnya. Enggak, itu sudah dibuatkan sebelumnya, sayang. Dengar Toyib ya. Di dalam Ulangan 24:12 di situ dikatakan, hormatilah kedua orang tuamu. Yesus sebagai panutan Anda pernah nggak menghormati orang tuanya? Loh. Ya ada banyak. Mana? Tunjukkan aja. Jadi begini dulu kawannya. Jadi kebetulan saya dalam perjalanan ini beda dengan. Tunjukkan ayatnya. Yesus menghormati orang tuanya, tunjukkan. Enggak, tanya aja, cari aja sendiri. Mana ayatnya? Ini kita dulu pasti orang dia tuh. Mana tunjukkan sama orang tua kandungnya sendiri di Markus 3 ayat 31 sampai 35, ketika ada ibu dan sanak saudaranya mencari dia, ya. Bukan hanya pizza. Ya, mencari dia. Terus apa kata Yesus kepada orang yang memanggil dia? Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Ini kan anak durhaka ini.
Kukira itu malah memanggil ibunya dengan sebutan gunai perempuan. Aduh, gak ada hormatnya dia. Itu. Jangan tendensius begitu, saudara. Saya bawa data, Bang. Bang baca Markus 3 nomor 31 sampai 35. Coba baca. Jangankan terhadap ibu sendiri, terhadap orang lain pun wajib. Mana ayatnya dia hormat ibunya? Itu terlalu botol kita itu menyimpulkan. Ya, tapi tolong dulu, ini jangan lari tema. Markus 3 nomor 31 35. Dengar dulu. Ya, Yesus, ibu dan saudara-saudara Yesus, itu perikopnya. Nanti orang menyimpulkan kau goblok. Kalau kau goblok, ini kan benar-benar pribadi kan. Sedangkan orang lain ada ayatnya. Hormatilah ayah ibumu. Udah dibilang begitu kok, agar panjang usiamu dan sejahtera hidupmu. Mbak Nora, coba bacain Mbak Nora di Markus 3 nomor 31 sampai 35. Coba bacain. Itu terhadap Markus 3 nomor 31 sampai 33. Coba baca di sini. Jangan menyimpulkan begitu. Ada nggak adab Yesus kepada orang tua di situ? Coba cari Mbak Nora. Markus 3 31 sampai 35. Baca itu. Terlalu bodoh kita menyimpulkan. Ini kan saya buktikan kalau Yesus nggak punya adab sama orang tuanya. Anda marah-marah sama saya. Jangan bilang begitu. Kau berdosa loh. Sedangkan Nabi sendiri mengajarkan menyebut ini loh. Saya tunjukkan adab Yesus, tunjukkan. Bacain Mbak Nora. Markus 3 nomor 31 karena Nabi sampai 35. Bacain. Jangan begitu. Jangan dibilang beradab. Ya, Nabi sendiri aneh-aneh kan kejang-kejang. Saya tunjukkan buktinya. Sebentar dulu. Ngomong hujat. Izin dulu saya baca. Ya, di dulu dia. Sedangkan dulu ya. Sebentar. Ya, kita baca. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Markus 3 kan? Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada yang duduk di sekelilingnya dan berkata, "Ini ibuku dan saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah." Dia tidak kenal saudara ibunya. Nggak kenal, dia kurang ajar kan? Udah capek-capek ibunya netein dia. Lukas 11:27. Udah payah-payah netein dia, ya. Netein dia. Tapi ketika ibunya datang untuk mencari dia, apa katanya? "Siapa ibuku? Siapa bapakku?" Kan kurang ajar ini. Jangan tendensius begitu. Ini saya bawa data kok tendensius. Enggak apa? Di mana? Kedua. Matius 15:27. Yesus memanggil perempuan yang payah-payah menghibah kepada dia sebagai anjing, betul? Aduh, apa ini? Dosa besar kau begitu. Enggak loh. Ya. Saya bawa data. Coba sebut dulu data. Ketika ada seorang perempuan Kanaan yang ingin anaknya diobati oleh Yesus, memohon-mohon kepada Yesus, tapi apa kata Yesus? Tidak pantas memberikan remah-remah itu kepada anjing, kata Yesus. Oh, baca semua saudara. Ya baca, jangan sepotong. Pantaskah seorang perempuan dipanggil anjing oleh Yesus? Iya. Pantaskah dipanggil anjing oleh Yesus? Iya, orang berdosa, tapi kemudian si perempuan itu menyadari akan dirinya. Pantas yang saya tanya, di mana adab Yesus memanggil seorang perempuan yang menghibah-hibah kepadanya untuk minta anaknya disembuhkan, tapi dengan sebutan seekor anjing, betul? Menganalogikan, bukan memanggil, kawan. Iya, masa mana analoginya sebagai anjing? Enggak. Kau seperti kau tidak mau tahu. Jangan memframing dong. Jangan memaksa sih. Ini di Bible, datamu di Bible. Memanggil seorang perempuan yang menghibah-hibah kepadanya agar anaknya disembuhkan, tapi Yesus nggak mau. Tapi Yesus memanggil perempuan tersebut dengan sebutan apa? Tidak pantas memberikan mengibaratkan perempuan ini sebagai menganalogikan perilakunya. Mana perilakunya di situ? Pastinya lu.
Masa dia manggil anjing? Enggak ada itu. Matius Jangan 15 begitu dari lah. ayat 24 sampai 27. Coba baca dulu. berdosa Aku kau. hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kata Yesus. Ini Apa kata ini. perempuan tersebut? Dengar ya. Apa kata tersebut? Dengar dulu. Tidak patut Kau memberikan sebenarnya remah-remah ibarat berenang di kepada cumberan, anjing, kata tapi Yesus. ngerasa berenang di lautan kau nih. Aku Masih bawa berenang di data kenapa comberan, kejang-kejang. tapi kerasa berenang di lautan. Ya, aku bawa data kenapa kejang-kejang. Enggak, enggak usah. Aku bawa data kenapa kejang-kejang. Oh, data dia banyak data, tapi data palsu, data salah. Berarti Matius 15:27 palsu. Dengar dulu. Kau enggak lebih pintar dari ulama-ulama yang telah mempermasalahkan itu ya. Matius Kau masih 15 dari Dengar ayat dulu. 24 sampai ayat Dengar 27. dulu. Ya, di ayat 24 Yesus berkata, "Aku hanya diutus kepada Dengar dulu. domba-domba yang hilang dari Bani Dengar Israel," kata dulu. Yesus kepada perempuan tersebut. Betul kata Yesus. Jadi kalimat Tapi sama. Aduh, ini kalimat yang sama itu sudah berumur 1300-an. Ya, kalimat yang sama. Ini adab Yesus ya, Omongan adab itu. Yesus, adab Yesus ya. Ini Dengar saya dulu. buktikan adab Jadi Yesus. jangan merasa Ya, kau saya hebat. buktikan kenapa kepanasan. Tidak ada. Siapa sih Kenapa kau? kepanasan? Pengetahuan apa sih kau? Saya buktikan Bible, di Bible. Bukan. Buktikan di Bible. Ya, adab Yesus. Kau Yang kan ketiga, merasa yang ketiga. besar. Besar Kau merasa besar, padahal besar punya no. saya, Mbak Bunda. Ya. Saya buka pada kirimnya. Kau aja ngerasa besar. Yang ketiga, Sejatinya kau no. Yang ketiga, Ya. diam dulu. Yang ketiga, ketika ada pedagang, kembali. dengar Apa? dulu, kenapa kepala sini? Saya buktikan kok. Ya, ketika ada pedagang di halaman Bait Allah. Bang Ratu, bentar ya. Kalau abang ngomong, nanti kalau udah selesai ngomong, Iya, bilang ya, iya, Jangan ya. macam debat anak kita ya. Iya, saya tahu. Tapi si Taib ini kan harus duduk. Ya, dia di ketiga, ya, ada 5 yang saya catat ya. Yang ketiga, ketika ada pedagang-pedagang di depan Bait Allah, Yesus sebagai orang yang jadi panutan langsung menghancurkan barang dagangan pedagang tersebut tanpa memberikan peringatan. Ya, apakah ini adab yang baik? Apa nggak dipikir kalau yang dagang itu punya modal, beli modal? Burung dara itu yang dibeli pedagang itu nggak punya modal, langsung dilepaskan. Adab yang baik katanya. Apakah ini adab yang baik? Keempat, Yesus mengambil keledai betina orang yang dia janjikan akan dikembalikan dalam Matius 21 ayat 2 sampai ayat 7. Sampai sekarang keledai betina yang diambil ini ada nggak dikembalikan ayatnya? Karena dalam ayat tersebut, ayat 2-nya, Matius 2-nya, dikatakan dia akan mengembalikan. Ada nggak dikembalikan? Ngambil punya orang tanpa izin, tanpa data, tanpa dikembalikan, ada nggak adabnya ini? Ada nggak? Kelima, ngambil gandum orang tanpa izin. Yesus bersama murid-muridnya ngambil gandum orang tanpa izin, terus murid-muridnya ngambil gandum orang, nggak dilarang sama Yesus. Itu punya orang, jangan maling, jangan nyolong. Ada nggak? Ini data loh. Kalau kepanasan, hilang data di lebih beranda. Kalau ngambil orang tanpa izin, apa namanya? Maling. Silakan. Itu otakmu kotor kali lah ya. Itu dia pinjam saudara ya. Kalau dia memaling itu minta kedelai jantan yang besar, ini kedelai betina lemah ya, dan akan dikembalikan setelahnya ya. Disuruhnya ngambil kedelai, nanti kalau ditanya oleh pemiliknya bilang kalau itu perlu sama bagi Tuhan. Itu makanya baca lengkap. Kau jangan gitu lah. Kapan dia narasinya dia akan mengembalikan? Nah, mana ayatnya Yesus mengembalikan? Baca aja. Ya, namanya meminjam itu akan dikembalikan. Iya kan? Mana ayatnya di dalam Bible Yesus telah mengembalikan keledai betina itu? Harus dibilang supaya kenyang. Makan kalau supaya kenyang. Kalau namanya
itu memang jam itu akan dikembalikan. Beda dengan minta. Mana Jangan ayatnya? pelit kau. Yesus berjanji kok dalam Bibelnya. Oh, bodoh kali kau. Namanya Dia minjam. Kalau akan pemiliknya mengembalikan. bertanya, Nah, mana kalau ayatnya? pemiliknya bertanya, perlu bagi Tuhan katanya akan dikembalikan. Baca. Iya, mana yang ayatnya? jawabnya, saudara? Ya baca aja di situ. Kau kan singkat Udah, berarti nggak ada. Berarti tidak ada. Apakah ini adab yang baik kalau mengambil punya orang nggak dikembalikan? Ya, halo. Apakah ini adab yang baik ketika mengambil punya orang nggak dikembalikan? Ya, biar saya jelasin saja. Iya, silakan. Jadi Tuhan Yesus itu mengambil mungkin anak domba atau keledai itu bukan berarti mengembalikannya dengan timbal balik. Timbal baliknya itu seperti mengembalikan anak domba yang diambil tadi, Pak. Bukan seperti itu, Pak. Dan ayat itu tidak ada. Maksudnya yang ayat itu enggak langsung Tuhan Yesus itu bilang, saya akan mengembalikan anak domba kamu, saya akan mengembalikan keledai kamu. Dia tidak langsung membilang seperti itu, tapi dia membuat perumpamaan seperti itu, Pak. Ini bukan perumpamaan, Mbak. Mbak baca di Matius 21 ayat 2 sampai ayat 7, kemudian di Lukas 19 dari ayat 30 sampai 35. Baca di situ. Ya, baca di situ ya. Dia akan mengembalikan. Tanya saya sampai sekarang ada nggak satu ayat saja Yesus ada sebuah ayat mengatakan Yesus telah mengembalikan keledai tersebut. Ini ada 2 keledai loh. Ada nggak ayatnya? Apakah ini adab yang baik ketika pengambil punya orang terus berjanji akan mengembalikan terus nggak pernah dikembalikan itu barang orang? Setuju kah? Halo. Silakan bentar dulu Toyib. Silakan, Mbak. Kita bahas Al-Quran yuk. Halo, ya, saudara. Aduh. Kalian sibuk terus. Ya. Iya, kenapa kepanasan? Sebentar dulu Bang Toyib, saya Mbak G3 ya. G3, kalau mengambil punya orang tanpa mengembalikan apa namanya, Mbak? Bapak itu baca ayat Alkitab itu setengah-setengah, Pak. Kalau ngambil punya orang, Mbak baca di Matius 7 dari ayat 2, Matius 1 dari ayat 2 sampai ayat 7. Kemudian di Lukas 19 dari ayat 30 sampai 35. Baca di situ. Itu bukan setengah-setengah, Mbak. Itu satu perikop itu. Dengar dulu, Pak. Itu kan Tuhan Yesus mengambil. Bapak tahu tidak itu Tuhan Yesus itu mengambil buat apa? Bapak jangan baca Alkitab itu setengah-setengah. Bapak harus tahu dulu jikalau ada pemiliknya yang menegur, katakan Tuhan akan mengembalikannya. Itu katanya kan. Kan di sini kan Yesus sebagai Tuhan katanya. Akan mengembalikannya. Ada kata narasi di situ akan jikalau ada orang di dalam Lukas 19 ayat 33 ada seorang yang menegur ketika murid Yesus mengambil keledai tersebut. Nah, ditegur sama yang punya. Di Lukas 19:27. Enggak pakai izin dia. Nah, kalau enggak pakai izin, enggak ada dikembaliin, ini namanya apa, Mbak? Baca, Mbak, Matius 21 ayat 2 sampai ayat 7 dan Lukas 19 30 sampai 35. Baca di situ. Ya, Bang Arif, lanjut Bang Arif. Mau Ustaz Arif, lanjut sama lain. Nanti saya ini. Bang Api, semuanya lanjut dulu. Silakan dibacain, Mbak, kasih saya sama lunya. Ini kita bicara tentang adab ya. Anda kan bagakan bilang tadi apa adabnya Nabi Muhammad. Saya tunjukkan adabnya Yesus, Anda kejang-kejang semua. Iya, di dalam Al-Quran, Bang Datuk,
Di dalam Al-Quran bagi kita yang agama Islam, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim risawatu wa lahum ajabun ajim. Itu dia dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, tapi ayatnya kurang ingat saya ya. Mencap Itu di oleh Al-Baqarah Allah ayat 7 tuh. pendengarannya, penglihatannya. Sudah. Walahum ajabun ajim, bagi mereka lah ajab yang sangat pedih dalam Al-Quran. Gimana pun ceritanya, kalau memang orang itu nggak percaya sama Al-Quran, percaya kepada bibel-bibel orang itu, aku nggak tahu, aku bibel, tak apa itu bibel nggak tahu, nggak pernah saya baca. Itu aja pegangan. Kalau memang nggak mau dia, ya udah. Ada Bang Blender, lanjut Bang Blender. Ada kafir sini, ada kafir. Ya banyak. Banyak kafir. Ya. Oh, Yep ini, kau Yep. Yep. Kau pemujat kau. Hei, Yep. Buka mic kau. Yep. Fir. Hei. Dosa kita berbanyak, dosa kita. Gak usah, apa Ya dosa kan? sama kau? Jadi begini, jadi Begitulah. ajaran Kenapa kalian banyak? munafik. Kau Siapa? bilang rahmat Ajaran kau yang munafik. Tapi kalian mengganggu, Apa mengusik rupanya ibadah ajaran orang, kami? menutup gereja orang. Apa? Dosa lah. Apa? Oke, Itu baik. Kau kalian itu membahas omongannya masalah terlalu gereja. luas. Gantian Tapi bicara, dalam aplikasinya, tapi Gantian. dalam implementasinya meneror terus. Oke, baik, oke, sebentar, oke. Oke, baik. Diam dulu kau, diam. Boleh aku bicara? Boleh aku bicara? Ya, di Boleh. Indonesia ini tidak ada Boleh yang aku bicara? mengatasnamakan Kristen Boleh. melakukan teror. Tak. Oke, kau memfitnah ya? Kau memfitnah ya? Oke, kubantah narasi kau. Kau mengatakan kami selalu meneror gereja. Dah, itu dasarnya pertama. Sekarang kau tunjukkan kepada kami kalau ada Tuhan kau memerintahkan kalian beribadah ke gereja. Satu. Yang kedua, justru Tuhan kau sendiri melarang kalian beribadah ke gereja. Ada datanya, Matius 6:5. Dikatakan di situ, bagi manusia yang berdoa dan berdiri di dalam rumah ibadah dikatakan orang-orang munafik. Dan kalian diperintahkan untuk beribadah ataupun berdoa di dalam kamar dengan cara sembunyi-sembunyi. Jelas perintahnya. Oke. Dan kedua, ya, ketika membangun gereja harus ada izin 60 warga setempat. Minimal, itu persyaratan yang utama. Izin 60 warga setempat. Ketika kalian ingin mendirikan gereja, sudah pasti yang dikelilingin gereja itu warga setempatnya adalah beragama Kristen semua. Ketika ada satu orang saja agama Islam, pasti tidak akan diberikan izin. Nah, ketika ingin kalian membangun gereja, meminta persyaratan 60 warga setempat, ternyata di dalam satu warga, di dalam 60 warga ada orang itu, Kristen diam dulu menyakiti kau, kau, aku ganti sebegitu. bicara. Kau ada adab kau enggak? Ada adab kau enggak? Yang ini Kristen kau ada adab? Ada, Diam kau ada. dulu, Ada diam, orang gantian, Kristen. nanti kau tanggapin. Oke, mana kayak gini Kristen? Enggak ada adab kau. Menyakiti kau. Kayak mana enggak ada adab kau? Ganti kita bicara. Kok Kepanasan sekeras kau? itu kau? Halo, Kau Blender. kepanasan? Enggak ada. Dengar dulu, Diam kau, bukan. diam kau. Enggak punya adab kau ya. Enggak ada adab kau Kristen nih loh. Ada otaknya memang. Bicara gantian kenapa? Aku belum selesai bicara. Enggak ada adab. Macam enggak punya otak. Jadi izinnya itu 60 warga setempat. Nah, di dalam warga 60 warga itu ada yang berbeda denom. Contoh, ingin membangun gereja untuk Protestan. Ternyata di dalam 60 masyarakat itu ada karismatik, ada denom Advent. Nah, yang tidak setuju itu mereka. Yang tidak setuju itu dari pihak Kristen sendiri, bukan Islam. Tetapi difitnahnya Islam. Oh, inilah pemerintah orang Islam. Disalahkannya Islam. Demi untuk malu sesama Kristen ribut, sama Kristen tidak mengizinkan. Difitnahnya siapa? Islam. Udah. Dan ketiga, ya, ketika Tuhan tidak ada memerintahkan ibadah ke gereja, artinya apa yang terjadi di situ? Kemaksiatan. Joget-joget, nyanyi-nyanyi, pakai rok pendek, bayar perpuluhan ikut lelang. Apa terjadi? Itu terjadi. Maksiat, joget-joget, bernyanyi-nyanyi. Ketika perpuluhan semakin banyak, makin gila, rok pendek, pakaian seksi, menete. Apa rumah ibadah kayak gitu? Nah, itulah
yang menyebabkan terjadinya kemungkaran di situ, membuat Tuhan itu marah. Membiarkan kemungkaran itu terjadi membuat Tuhan marah. Ketika Tuhan itu murka dan marah, apa yang terjadi? Bencana, musibah, gempa, banjir, semua. Siapa korban? Kami korban. Kalian yang membuat, kami yang jadi korban. Sorry aja, nggak bisa kayak gitu. Itu data. Sekarang kalian tunjukkan kepada kami kalau ada Yesus memerintahkan ibadah ke gereja, silakan. Yang kedua, tidak ada izin itu tidak memenuhi standar. Kalian pakai izin sedikit, jangan suka-suka hati hidup di negara ini. Gunakan izin. Mana izinnya? Kalau tidak memenuhi, tidak ada. Itu persyaratannya undang-undang. Berdasarkan undang-undang, itu persyaratan utamanya. Ketika kalian membangun gereja itu, semuanya itu Kristen. 60 warga setempat tuh. Pasti kalian survei, 60 warga setempat nih Kristen semua enggak? Kalau ada Islam jangan, cari yang lain tempatnya. Pasti semua Kristen. Kalau Islam pasti nggak disetujuin, tetapi semuanya Kristen, itu fakta yang terjadi. Ada 2-3 beda denom. Nah, cuma 3 yang tidak setuju, kalian ribut. Cuma 3-nya menganggap ini Islam segini segala macam, memfitnah. Itu fakta. Kami nggak mau korban dari perbuatan kalian. Justru Yesus memerintahkan Matius 6:6, diperintahkan kalian untuk beribadah di dalam kamar dengan cara sembunyi-sembunyi agar Bapa kalian melihat dan mendengar doa kalian. Itu perintahnya. Pintunya dikunci itu. Itu yang kunci, itu perintahnya. Bukan kalian berdiri dalam gereja dengan joget-joget, nyanyi baik pendek, maksiatan yang ada. Itu fakta, itu dalil. Kalian mengikuti aturan siapa nih? Aturan bapak-bapak gereja atau aturan siapa? Aturan Tuhan. Jangan sampai kalian nggak mengikuti aturan Tuhan, akhirnya Tuhan murka, marah. Siapa korbannya? Kami juga korbannya. Begitu bencana gempa bumi yang kalian pakai Allahu Akbar, nggak tahu diri juga kalian. Begitu ada gempa di dalam gereja Allahu Akbar. Yang dipakai Allahu Akbar, bukan haleluya, bukan itu. Karena kalian nggak tahu diri. Iya, ketika bencana, musibah terjadi, Tuhan Bang Bener, ketika ada gempa bumi, Oten bilang Allahu Akbar, Iya, ya? Allahu Akbar. Iya, di dalam gereja itu. Itulah dalam gereja. Ada di videonya kan? Iya. Iya, di videonya banyak itu. Ada. Iya. Bukannya haleluya, Tuhan Yesus. Bukannya haleluya. Ada musibah, ada bencana. Itu kan, ketika ada musibah, ada bencana, yang dipikirkannya Tuhan kita, bukan Tuhan orang itu, kan kurang ajar. Ya kan? Tuhan kita yang disebutnya, bukan Tuhan orang itu. Pakailah sebut lagi, minta tolong kalian sama Tuhan kalian, jangan Tuhan kami. Kan aneh kan? Iya, kalau ada gempa di gereja terus dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar katanya. Iya, Allahu Akbar dipakainya. Cambuk juga nih cambuk. Nah, sekarang kayak gitu. Tapi apa? Gereja dibangun gak ada perintah. Lagunya sama kami, Tuhan kami. Gak tahu diri, itu munafik itu namanya. Itu munafik namanya. Kalau pakai Tuhan kalian, lah sana minta tolong sama Tuhan kalian, jangan Tuhan kami minta tolong. Minta tolong sama Tuhan kami gara-gara itu. Dibiarkan ada pembiaran di situ, kemungkaran terjadi. Salah satu gereja itu. Ngapain di situ? Banyak orang tertekan batin mengikuti gereja. Buktinya apa? Sempaknya koyak gara-gara bayar perpuluhan. Itu fakta. Ya, ini fakta yang terjadi. Jadi janganlah. Kalau kita memang saling gini loh. Kami di sini cuma meluruskan ajaran. Ketika kami ada di sini, tidak ada hak kalian melarang kami untuk menyampaikan ajaran agama. Nggak ada hak kalian. Nggak bisa kalian intervensi. Ketika kalian nggak terima, udah cabut. Jangan kalian menghujat. Kalau nggak suka kalian tinggalkan. Itu aja. Ini malah kalian di bawah menghujat, entah apa-apa. Ada kami menghujat, kan nggak ada. Kalau merasa nggak benar penyampaian kami, naik ke atas bantah. Cuman kalian pikirkan di situ komal-komal kalian. Satu pun nggak ada yang bisa menasihatin pihak Kristen. Satu pun. Gila. Aku sudah ngomong sama Bapak Pendeta Bom. Dan tengoklah Kristen tuh dibiarkan kayak gitu. Coba. Ayolah Islam. Kayak gini lah. Tunjukkan dulu perbuatan baik. Apa? Kamu apa? Perbuatan baik kami adalah perbuatan baik kami adalah membela hak azazi manusia di Al-Quran. Oke, sebentar. Perbuatan baik kami adalah orang buta di sini bertemu dengan dia. Nah, ini nggak ada ilmu. Ya, salah satu perbuatan baik kami adalah di sini untuk membela hak azazi manusia, yaitu wanita. Ini satu hak perbuatan baik kami. Ya. Perbuatan masa baik wanita dibilang pesundal semua? Itu salah satu perbuatan baik kami, membela hak wanita, karena kami mempunyai seorang ibu yang wanita.
kami mempunyai istri wanita, kami mempunyai anak wanita. Jadi kami membela hak azazi manusia ketika wanita di kekristenan tidak ada dihargai. Jelas. Diintimidasi. Jelas. Itu fakta dan realita. Terintimidasi oleh aturan-aturan yang diberikan kepada mereka, yang aturan tersebut sangat membuat perasaan wanita hancur. Salah satu apa? Hanya maut yang bisa memisahkan pernikahan. Ketika sudah tidak ada kecocokan dalam hal menjalin rumah tangga, mereka harus terbeban dengan bebannya. Ini paling fakta. Di sini kami membela. Justru aturan Islam itu memuliakan para wanita. Semua aturan di Islam itu jelas. Bagaimana juga cara berhubungan suami istri jelas. Ketika istri lagi haid, halangan, tidak dibolehkan untuk mendatanginya. Tetapi Kristen ada ajarannya? Nggak ada. Hancur seperti itu merah semua. Hancur. Hancur seperti itu merah semua. Tidak boleh sembarangan memasukkan ke lubang. Apakah Kristen ada? Nggak ada. Lubang kuping pencolok. Ya itu fakta yang terjadi. Jadi kami di sini membela hak asasi manusia. Terintimidasi karena ekonomi sekarang tidak baik-baik saja. Ekonomi Indonesia sekarang tidak baik-baik saja. Terjadinya keributan antara rumah tangga, antara suami dan istri karena kebutuhan. Akhirnya apa? Terjadinya KDRT, pemukulan terhadap pihak-pihak wanita. Ini fakta. Ini fakta. Dan juga di sini kami membantah subhat Yesus yang telah kalian fitnah, dan kami juga membela Bunda Maria yang telah kalian intimidasi di kandang domba. Si blender aja. Inilah, si blender safety tank inilah gambaran istri. Tak malu kalian muslim ini macam si blender. Justru bangga mereka punya muslim gambaran muslim. Suaranya aja kan suara baby karena aku keras menyuarakan kebenaran. Inilah gambaran muslim sebenarnya, sesungguhnya. Si blender ini tak malu kalian muslim. Bangga mereka menyuarakan kebenaran. Tak malu kalian seperti si blender binti sepiteng ini gambaran muslim sesungguhnya. Kami menjalankan hukum kasih terhadap sesama manusia. Kau mempermalukan muslim, saudara. Blender. Perasaan kau saja. Kau mempermalukan muslim. Aku mempermalukan Kristen. Kau mempermalukan muslim kau. Aku mempermalukan Kristen. Udah jelas? Justru aku membongkar kebenaran, menyuarakan kebenaran. Memang kebenaran itu pahit. Blender bisa bicara kau. Oke. Blender. Ya. Yang Anda katakan tadi bahwa Islam memuliakan wanita. Ya. Bahkan Kristen nggak memuliakan wanita. Benar. Yang mana Pak itu kira-kira? Baik. Yang memuliakan. Oke, baik. Sebentar. Waktu di zaman Yesus ya, saat itu banyak istri-istri menjadi budak. Contoh, Salomo menikahi 700 istri, 300 gundik. Itu fakta ya. Nah, ketika Yesus datang, adakah Yesus memuliakan ataupun membahas tentang masalah wanita ini? Bagaimana seandainya para wanita itu memiliki 700 istri, laki-laki 700 istri, bagaimana perasaan wanita? Justru satu ya. Kemudian dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW saat itu, beliau menjadi seorang pemimpin. Banyaknya budak-budak wanita yang menjadi budak-budak para pria, para pemimpin, karena suaminya berperang, ditinggalkan suami. Akhirnya apa? Nabi Muhammad mengambil wanita-wanita tersebut untuk dijadikan istri dan diberikan contoh kepada pemimpin-pemimpin yang lain. Hei pemimpin, hei manusia, kutarik ini wanita-wanita yang menjadi budak, bahkan kubeli dan kuperlakukan mereka dengan baik. Kuperlakukan mereka dengan baik. Inilah sebagai contoh. Padahal aku sebagai seorang pemimpin. Ini faktanya. Aku sebagai seorang pemimpin, kutarik dan kunikahi, kuhormati mereka, kumuliakan mereka. Dan ini kuajarkan dan kuterapkan kepada umat-umatku. Itu jelas. Nabi Muhammad datang membela para wanita dan menaikkan harga diri wanita, menaikkan derajat wanita pada saat itu. Jelas? Semua aturan-aturan diberikan kepada wanita. Aturan-aturan diberikan kepada Nabi Muhammad melalui hadis-hadisnya. Aturan-aturan terhadap bagaimana wanita itu diperlakukan, bagaimana aturan menikah itu diperlakukan, bagaimana waktu haid apakah boleh didatangkan.
Bagaimana apa yang perempuan itu diperlakukan? Semua diberikan aturan oleh Nabi Muhammad. Tetapi Yesus sama sekali tidak ada memberikan aturan seperti itu. Contoh, masalah pernikahan, hanya maut yang bisa memisahkan. Ketika hidup sudah tidak ada ketenangan, ketika suami selingkuh, akhirnya terbeban kepada istri. Siapa yang menanggung? Istri. Tuhan tidak tahu dengan ciptaan, Tuhan tidak tahu dengan perasaan manusia. Tetapi Nabi Muhammad melaksanakan pernikahan tersebut, dia merasakan bagaimana rasanya manusia itu dan diberikan contoh kepada umatnya. Jelas, oh ternyata seperti ini menikah, oh tidak seperti ini, dibuat aturan. Kalau Kristen ide di mana? Di mana mulianya Kristen itu ketika mereka dipukulin, dihina, dipukulin, tidak boleh bercerai, tidak boleh berpisah. Di mana? Di mana mulianya? Belum lagi yang lain-lain, di mana mulianya coba? Belum lagi masalah harta, belum lagi ketika bercerai tidak boleh menikah lagi, di mana mulianya? Timon juga jadi korban, di mana coba? Udah selesai ya? Udah selesai? Udah selesai belum? Blender? Udah. Blender, jawab dulu. Udah selesai belum? Udah. Udah, oke. Mantap. Penjelasan Blender ini luar biasa. Cerdas memang. Kalau saya lihat, artinya ingin mengulik situasi supaya seolah-olah Kristen itu buruk, gitu ya. Itu pertama. Kedua, bahwa perintah Yesus jelas loh. Yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi bahwa yang Anda ceritakan tadi, sekian banyak nabi ada yang sampai 700 istri, betul. Itu bukan kehendak Tuhan, ingat itu. Tapi kehendak bebasnya dia. Dia berdosa kalau seperti itu. Nah sekarang meskipun seperti itu, dia tetap dipilih Tuhan menjadi seorang nabi, itu ya. Nah sekarang Nabi Muhammad, junjungan Blender, itu mengapa ya merestui bahwa pernikahan halo, dengar tidak ini? Salah. Mendengar, putus-putus suaranya, hilang-hilang, putus-putus. Ya, ntar, saya di jalan. Lanjut dulu, saya di jalan ini, Mas. Poinnya apa? Makanya kalau di jalan itu jangan diskusi, Pak. Poin yang didapat itu apa pertanyaannya? Ya, gini, mana lebih mulia? Mana, sabar ya, saya parkir dulu. Mana lebih mulia? Menikahi banyak perempuan atau menikahi satu perempuan? Baik, seperti perintah Yesus. Baik, oke, apa baik. yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bagaimana cara Tuhan mempersatukan kalian? Di situ poinnya, Mas. Oke, bagaimana cara Tuhan mempersatukan kalian? Coba. Bagaimana? Bagaimana cara Tuhan mempersatukan pernikahan kalian, perkawinan? Bagaimana? Ya ada aturannya. Coba jelaskan. Jelaskan kepada kami bagaimana cara Tuhan mempersatukan kalian. Siapakah yang mempersatukan kalian? Apakah pendeta atau Tuhan? Siapa yang mempersatukannya? Iya, aduh. Aduh dia. Jadi kalian nggak bisa gitu loh. Kami di sini, kenapa kami berkoar-koar seperti ini? Karena kalian duluan memfitnah kami, memfitnah Nabi Muhammad, makanya kami bantah. Fitnahan itu kami bantah. Bahkan kami tampol kepada kalian sendiri agar tidak terucap lagi fitnahan terhadap Islam. Karena selama ini kalian menganggap Islam agama tukang kawin, agama teroris. Ketampol. Apa yang kalian sampaikan selama ini terhadap Islam, fitnahan kalian terhadap Islam tanpa dilandasi dengan bukti-bukti dan data, akan ketampol untuk kalian sendiri. Kenapa? Karena itu. Jangan coba-coba kalian memfitnah. Karena apa? Ajaran kalian memang seperti itu.
Kebencian ditanamkan dari kecil. Oke, itu gak ada masalah. Oke, orang-orang tua dulu. Nah, sekarang dari sini ke depan, saya memberi saran kepada kalian, jangan kalian ciptakan generasi-generasi untuk selanjutnya di kekristenan. Kalian sebagai orang tua, jangan kalian tanamkan kebencian kepada anak-anak kalian terhadap agama lain. Itu aja. Itu aja. Oke, yang masalah-masalah yang dulu oke, nggak ada masalah. Kita tutup. Saya menganggap tutup. Tapi untuk kedepannya nih, jangan kalian ciptakan lagi generasi-generasi untuk anak-anak kalian membenci terhadap agama lain. Jangan kalian tanamkan doktrin kebencian terhadap Islam. Jangan kalian tanamkan doktrin kebencian terhadap Islam, mengatakan Islam agama teroris, agama tukang kawin. Itu jangan. Itu yang kami minta agar tidak terjadi kebencian. Itu saja. Kalau kalian pun kami sampaikan seperti itu nggak mau terima, berarti benar ajaran kalian nggak beres. Ketika aku menyampaikan saran yang terbaik untuk kalian, kalian bantah dan tidak terima, berarti benar ajaran kalian nggak beres. Itu aja. Salah aku menyampaikan gitu, salah. Aku meminta kepada kalian, oke, generasi dari sekarang ini kalian sampaikan kepada anak-anak dan keturunan kalian untuk tidak lagi mendoktrin kebencian terhadap Islam. Mendoktrin kebencian, mengatakan Islam agama teroris, agama tukang tawil. Bisa nggak? Maukah kalian menyampaikan itu? Ini saran. Kalau saran aku ini kalian nggak terima, berarti kalian binatang. Itu aja. Kalau saran aku ini kusampaikan demi untuk kebaikan, malah kalian menghujat, kalian balas dengan hujatan, kuanggap kalian binatang, ajaran kalian nggak beres. Selesai. Itu aja, nggak ada masalah. Kami juga menciptakan generasi-generasi untuk membentengin Islam sampai kiamat pun. Saja. Kok marah kalian aku memberikan saran yang terbaik? Jadi kalian jangan kayak gitu. Kami semua nggak boleh memaksa. Kami tidak, ajaran kami hanya menyampaikan. Kau kayak gini Toyib nih, dikatakan saranku, aku memberikan saran yang terbaik aja dikatakan aku septic tank. Kayak ginilah, septic tank ku dikatakan. Kenapa? Kebencian sudah ditanamkan kepada Kristen. Kebencian. Apapun itu. Ini kayak gini. Udah ditanamkan kebencian. Apapun yang kita sampaikan benci. Nggak usah gitu kita beda iman. Satu iman saja pun kalian saling maki-memaki. Satu iman loh. Satu Tuhan. One Istri Tunggal kayak mana? Bahkan aku jadi wasitnya kemarin. Masuk YouTube itu. Maki-memaki, bodat membatu, botol, binatang. Saling memaki. Itu satu Tuhan loh. Konon lagi beda iman kita. Makin parah lah kalau semakin kalian. Sedangkan satu Tuhan saja kalian nggak bisa menasihatin. Bullshit ajaran kalian. Dan tai itu toko, tai. Lanjut itu. Sedangkan satu Tuhan saja mereka binatang-binatangin. Antara Tritunggal dengan Wanes bertengkar gara-gara Tuhan. Mana ajaran kasih? Di Islam itu sesama Muslim dikatakan wal asri innal insana lafil kusri illa alladziina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati. Di kalian mana ada? Mereka bertanya, berani koar-koar di TikTok aja. Pengecut, pemfitnah, tukang fitnah, tukang fitnah kalian oten-oten. Capek kali aku menghadapi oten. 4 oten udah aku tantang. Aku ditantang jumpa. 4 jam aku ditipu sama oten. 4 jam penipu kalian, penakut kalian semua. 4 jam, jumpa, ayo jumpa. Ku tunggu. Ku videokan aku sendiri nih. Kau tengok sendiri aku. Rame-rame kok pikir aku takut. Halal darah kalian, halal loh kau. Lebih bagus aku mati menghadapi kalian daripada aku mati sakit. Biar tahu kau. Gak ada gentarnya kita nih. Kok kau pula lagi di keluar-keluar TikTok. Tai sama kau. Keluar-keluar di TikTok, keluar-keluar TikTok. Banyak kali gaya kau. Penakut, pengecut kalian semua. Pengecut kalian semua. Orang iblis kayak gini lah. Berondok, ngumpet di balik itu. Iblis kan kayak gini. Udah dibilang, iblis aja takut sama aku. Iblis takut sama aku. Iblis takut sama aku. Biar tahu kalian. Banyak kali gaya kalian. Sosok hebat kali kalian. Kalian aja memfitnah. Kalian nasihatin itu. Setiap hari memfitnah, menjelek-jelekkan Islam. Apalah kayak gitu. Kami tidak boleh ya. Kami tidak dibolehkan untuk menghujat sesembahan orang lain. Gak boleh. Jelas perintah di Al-Quran. Kami marah ketika Allah kami dihina. Kami marah ketika agama kami dihina. Kami marah ketika Al-Quran kami dihina. Silakan serang pribadi kami. Silakan. Jangan marah. Tetapi kalau udah Allah, halal darah kalian. Gak bisa kami diam. Jangan pancing. Kemanapun Tuhan buru. Ya. Ingat itu. Kami gak mau. Di situ sudah diperkuat sama Allah. Kalau kau tidak mau Allah kau dihina, agama kau dihina. Jangan kau hina agama orang lain ya blender ya. Itu jelas. Itu jelas kata Allah. Jangan kau hina agama orang lain blender. Jangan kau hujat Tuhan orang lain blender. Jangan ya.
Kalau kau tidak mau Allah kau tuh dihina, jangan kau hina. Makanya itu kami simpan. Nggak mau kami duluan memulai untuk menghujat agama lain, nggak mau. Jangan kau samakan menghujat, memaki, menyampaikan tegas, marah. Kau bedakan sikit longor. Mana menghujat, mana marah, mana tegas. Nggak bisa bedakan. Aku sadar bahasa Indonesia kalian nol, matematika nol, semua nol. Makanya nggak tahu bahasa Indonesia kayak mana. Nol kalian semua. Kayak mana apa yang namanya menghujat, marah itu nggak paham. Oh, taunya menghujat aja, kebencian. Jadi nggak bisa. Jadi itu kami simpan dan kamu tekankan. Jangan blender, jangan kau hina agama orang lain, jangan kau hina Tuhan orang lain. Kalau kau tidak mau Allah kau tuh dihina, catat itu dan simpan itu. Ini ku pegang kuat-kuat. Ku simpan kuat-kuat ini. Karena marah, aku sangat marah Islam tuh kalau orang dihina. Makanya aku nyerang pribadi. Bedakan antara menghujat itu dengan tegas, gitu kan, bener kan? Iya, baik Bang Melindan, sebelum saya turun untuk melaksanakan ini, sudah saatnya di daerah saya itu sholat Jumat. Barangkali ada sedikit yang perlu saya jelaskan di sini. Ketika di dalam kitab Injil, lagi di dalam kitab Bible ya, orang-orang Kristen, semua nabi itu pada umumnya dihinakan, kemudian menikah sampai 700 gundik istri dan kemudian 300 gundik. Maka kemudian Islam itu hadir. Islam hadir untuk kemudian menyangkal semua tuduhan-tuduhan yang dihinakan kepada para nabi. Maka di dalam surah Al-Quran terkait dengan hal perkawinan ini kemudian Islam datang melalui ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian membatasi untuk beristri. Tetapi di sini ada batasan-batasan itu bukan berarti kita harus mengikutinya, tidak seperti itu. Wala ta'dilu, dan jika kamu tidak mampu bersikap adil, fawahidah, maka cukup satu istri saja. Makanya kemudian tolong dicarikan orang-orang di Indonesia atau di dunia yang pada umumnya sebagai umat Islam itu beristri lebih dari satu lah. Jadi umumnya umat Islam itu tetap istrinya satu, saya satu, istri Bang Blender juga satu. Kenapa? Karena kita sebagai umat Islam tidak mampu untuk berbuat adil. Seandainya mampu ya saya kan tidak apa-apa. Itu memang disunahkan. Begitu. Jadi Islam itu hadir untuk kemudian subhat-subhat dari oten itu ditangkis oleh ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Barangkali itu saja dari saya, Bang Blender. Silakan. Oke, Ustaz, lanjut. Ya, saya sapa dulu ya, Rudi. Selamat siang. Rudi. Ya, selamat siang. Agama apa, Bang? Kristen. Ya, sebentar dulu ya, izin sebentar. Wisnu, selamat siang. Ya, selamat siang. Agama apa? Agamanya Kristen. Oke. Ya, sebentar izin dulu. Bun, izin turun duluan ya Bun, karena di daerah kami mau dekat Jumatan Bun. Oke. Terima kasih ya Bunda. Sama-sama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustadz Tarif standby kan Ustadz, maksudnya parkun atau mau turun atau bagaimana? Saya mau turun aja ya, saya mau turun karena mau melaksanakan sholat Jumat. Di sini sudah waktunya, Tinora. Nanti habis sholat Jumat, insya Allah kalau ada slot saya naik lagi ya. Iya, naik aja lagi. Terima kasih semuanya untuk para Hiwan Villa. Syukron kasih atas supportnya kepada komal-komal Muslim. Sumal mafiqillah adumitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Nora. Waalaikumsalam Kak Bunda. Ya, saya naikkan dulu lagi ya, sebentar dulu ya. Yang Kristen Wisnu dengan Bang Rudi standby dulu bentar, biar jangan apa dulu.
karena berhubung di sini perempuan tidak jumatan dan saya tidak menunaikan sholat zuhur, jadi saya standby. Bang Datuk, noise ya? Ada suara kendaraan. Adek kecilkan, kecilkan dulu. Ya, ini si Toib ini kenapa lagi? Saya mau keluar, Bun. Saya mau Jumat juga, Bun. Oke. Oke, semuanya di sini yang ya, muslim nanti naik aja. Ya, nanti di sana lagi, Bun, ya. Makasih, Bun, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat yang muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ferry Hama. Agama apa? Halo, maaf, Bang. Tadi saya masih dalam perjalanan ini. Iya, agama apa tadi, Bang? Saya tadi tidak nyimak. Ya. Saya Kristen. Oke. Ya, Blender, kau standby Blender, gimana? Baik, di sini masih lama Jumat, lanjut. Oh iya. Oke, Rudi dengan Wisnu silakan, ada yang mau ditanya silakan. Ya, apa yang dibahas, Kak? Yang dibahas tadi tentang ajaran. Ajaran Islam Kristen atau bagaimana? Iya, maksudnya. Iya, Islam dengan Kristen. Ini tentang harkat wanita ya, kalau nggak salah ya, Blender ya. Benar. Ya, oke. Kalau di Kristen sih nggak ada masalah, nggak tahu di Islam ya, karena saya nggak Muslim soalnya. Ya, Blender. Di sini gini ya, kalau mau berdiskusi itu ya pahami dulu yang di sebelah, pahami dulu dengan kalian. Ketika kami berani menyuarakan seperti ini, berarti kami sudah memahami ajaran kalian. Itu yang pertama. Dan kami sudah melihat dengan nyata ya apa yang terjadi di ajaran kalian. Makanya kami berani ada di sini. Dan berani kami mengatakan yang selama ini kalian mengatakan kami itu tukang kawin, agama tukang kawin, ternyata ketampol kepada kalian sendiri. Ini fakta. Di sini ada mualaf, di sini ada wanita yang pernah dulu Kristen. Dan juga banyak saudara bahkan teman-teman bagaimana sekarang saat ini kondisi mereka. KDRT tidak bisa berpisah, tidak bisa bercerai, tetapi tertekan batin karena dipukulin oleh suami nganggur, gak ada kerjaan, ekonomi butuh, ribut. Ini fakta. Tetapi kalian yang mengatakan dipersatukan Tuhan, bagaimanakah Tuhan cara mempersatukan kalian? Silakan. Ya, emang KDRT ajaran Kristen, Bang? Oh iya, benar. Oh, coba tunjukkan ayatnya KDRT itu ajaran Kristen. Oh benar, Yesus datang membawa pedang, bukan bawa damai. Oh, itu pedang bukan artinya pedang yang dari besi, Bang. Itu artinya firman, kebenaran. Ya. Besi itu. Jadi pedang begini, Bang. Pedang mainan itu anak-anak yang dari plastik. Saya izin itu ngomong sebentar ya. Saya izin pedang dari plastik. Main-main ada lampu-lampunya. Gitu-gitu. Ke bawah apa sih? Ke bawah bekas. Nah, makanya Bang Blender bagusi dulu pengetahuannya, baru bicara Kristen. Ya, oke. Pedang apa? Kalau Abang bukan Kristen, mau agama apapun, kalau Abang ngomong benar, saya akan dengerin. Udah, pedang apa sekarang? Pedang apa? Mati rohani, pedang rohani, sempak kau tuh kayak pedang apa, jelaskan lu. Kan tadi sudah dibilang pedang di situ bukan bermakna harafiah, itu bukan pedang dari besi. Harafiah dari bahasa apa itu? Kok nggak usah pakai bahasa Islam lah. Buat malu aja kok harafiah. Aja di Alkitab. Harafiah itu dari bahasa apa? Abang nggak usah ribut, nggak usah. Ya kenapa kok pakai Islam? Jadi kau non Kristen kok kenapa bahasa? Buat malu aja kau. Di Alkitab itu. Harafiah dari bahasa apa harafiah? Dari bahasa apa tuh harafiah? Gini Bang Blender, gini ya, kita nggak usah adu suara. Bukan adu suara, kok adu suara, narasi lah. Apa yang kau sampaikan? Nggak aja kau adu suara pula. Arti yang dimaksud pedang di Alkitab itu apa? Gitu. Alkitab lagi, nggak usah aku pakai Alkitab. Bible. Kita belajar cerdas. Maling-maling punya Islam. Kita belajar cerdas, Bang, bukan belajar. Ya nggak usah pakai Islam lah. Nah, balik lagi ke pembahasan, jangan lari-lari. Ya iyalah, makanya jangan kau pakai Islam, jangan. Arti pedang di situ itu bukan pedang yang dari besi. Jadi di mana tertulis bukan pedang besi? Di mana? Kebenaran. Di mana pedang kebenaran tuh? Abang nggak akan dengar dulu. Kalau mau dengar. Buktinya abang itu cerdas, saya mau tahu. Makanya setelah Yesus bilang aku datang membawa pedang, dilanjutkan dengan kalimat akan memisahkan keluarga ayah dengan ibunya.
Itu nggak cocok bang. Kalau abang dengar dulu, itu tak cocok. Kalau abang Lukas pakai pedang 14:26, harafiah. siapa yang datang kepadaku tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, keluarganya, bahkan diri sendiri, dia bukan sebagai pengikut Yesus. Ingat, Nah, Lukas itu ada 14:26. artinya. Siapa yang Itulah datang firman kepadaku, itu, Bang. dia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya. Berarti dia aturkan untuk membenci. Sebentar, sebentar dulu, sebentar. Artinya apa? Sebentar dulu. Artinya pedang yang dimaksud Yesus itu kebenaran. Barang siapa yang Sempak mengikut kau Yesus, pedang kebenaran, orang mau perang kok sempak pedang kau kebenaran kau juga. bilang. Kok ngomong Pedang untuk kebenaran, pedang. orang beragama Siapa kau enggak? pedang mau kau pedang kau. Enggak, Mau. abang orang beragama enggak? Kok ngomong Beragama aku, kenapa rupanya? Kau narasi yang bagus-bagus lah, jangan suka-suka hati sama kau. Wisnu, Blender sebentar dulu. Sebentar dulu, sebentar dulu. Bang Bawa, biar itu Saya biarkan dulu mereka selesai, baru itu masuk. Biar enak. Ya, jangan Ya, selesaikan dicampur dulu sama yang lain. Iya, enggak, Wisnu ini saudara seiman kamu. Mungkin beliau mau menengahkan. Sebentar dulu, sebentar dulu, Wisnu. Ini Blender iya. ini nggak ada etika ini, nggak ada etika. Kalau orang ngomong dengarkan dulu, jangan jawab. Kalau sudah selesai baru Kalau jawab. narasinya nggak benar, dipatahkan lah. Nggak mau penyesatan di sini, jangan ada penyesatan. Aku Kamu nggak harus mau ada membodoh-bodohin etika. umat Kamu Islam. harus ada etika dong, ada etika. Nggak Kamu ada boleh etika. membodoh-bodohin umat Islam. Pakai data kalian bicara, bukan asumsi. Iya, Oke. makanya dengarkan dulu biar kamu ada Apa etika. pula kalau narasinya nggak betul pedang? Bisa Kita pula pedang menghargai bukan kamu untuk itu, nggak bicara, aja tapi kau. kamu tidak menghargai orang bicara. Nggak menghargai apa pula pedang untuk apa? Pedang apa? Di mana tertulis pedang itu bukan itu? Ngarang Dengar aja kau. dulu, dengar. Kamu ada etika enggak? Ada. Ah, dengar dulu orang ngomong. Ya udah, kalau ada narasi nggak benar, potonglah. Apa pula? Ucambok lah ini. Kok nggak ucap ke pedang lagi? Mau ke pedang? Mau? Ini bisa. Host, ini Ustadz apa-apa ya. Tapi etikanya tidak ada, sopannya tidak ada. Dia bukan Saya seorang udah bisa- ustad itu. Saya udah bisa lanjut. Tapi Ya, udah, etikanya silakan. tidak ada dia. Oke, satu-satu bicara ya. Oke, silakan. Oke, saya lanjut lagi ya. Iya, saya tadi heran. Kok kita ngomong baik-baik, kok ada ngomong kolor sempak? Dari mulut aja udah bau. Dari mulut aja udah beres. Andaikan saya tadi pingin jadi Itu Islam, Naga, contoh kita lah. pendengar aja ya itu ya. Karena kan itu kan kalau soal keimanan tidak mau apa, kita pendengar aja itu ya. Kalau mau ada saran atau apa baru itu masuk ya itu ya. Saya menghargai itu saya ini. Ya kan? Karena ya itu ya gini, kita mendengar aja aku tuh. gini ya itu ya. Kalau saya nggak mau menurunkan harga diriku, karena aku bagian daripada surga itu. Tuhan itu akan memisahkan lapung dengan anaknya, mau itu Muslim, mau itu Kristen. Pasti ada orang Kristen masuk surga, pasti orang Muslim masuk ada surga, pasti orang Hindu ada masuk surga. Yakin enggak? Karena Tuhan itu satu, Esa. Tidak beda Tuhannya itu. Makanya aku menalaah. Orang yang masuk surga itu orang yang pasti pilihan Tuhan. Tidak perlu dibela itu Tuhan itu. Aku kalau nanti udah mungkin orang ini apa minta tanggapan, baru saya ngomong. Kalau dari tadi ada Ustadz, ada tadi api 2, ada, aku nggak akan mau bicara. Tapi kalau dari salah satu room ini memberikan kesempatan bagi saya, karena saya berdialog tika itu ada aturannya, makanya saya diam. Kalau diberi kesempatan saya baru ngomong, tapi kalau dipotong-potong nggak juga saya gitu loh. Oke, lanjut. Oke. Mantap. Ini kalau boleh tahu itu Sinaga nomor berapa toh? Nomor 18. Ya, berarti lebih tua mama saya ya. Mama saya nomor 16. Jadi wajar lah saya kalau panggil. Sebenarnya harus manggil saya apa itu? Tulang lah kalau sebenarnya, tulang lah. Manggil saya? Itu manggil saya apa? Bere. Bukan, mama saya nomor 16. Itu 18. Iya. Jadi harusnya dia opungku. Jadi kalau perempuan itu dibalik ke bawah jadi setara aku dengan itu. Iya, masa saya disuruh manggil tulang sebenarnya? Emang kayak gitulah lah bata itu. Kalau saya 18, mama itu 17, saya panggil Namburu.
Kalau anak Tapi ini kan mama saya 16. Iya, jadi setara dengan saya gitu. Iya, ya. Gitu. Oke, Tok, biar mereka lanjut diskusi ya, Tok, ya. Izin itu ya. Oke. Oke, silakan bawa. Silakan Blender. Kau di mana Blender? Kan belum masuk Jumatan di situ. Oh, Blender. Hadir. Oke. Silakan bawa. Silakan Bang bawa. Itu bawa. Silakan. Bukan, saya hanya ingatin aja kalau orang ngomong itu ada sportif lah. Kita kan diskusi di sini. Diskusi itu berarti ya harus saling tanggap. Jangan saling nyolor aja. Lihat Blender ini orang ngomong dia langsung nyeloncer gitu loh. Jadi harus ada etika. Kalau kita manusia harus ada etika gitu. Itu aja. Itu mau saya sampaikan. Enggak ada lain. Oke. Jadi sedikit ya itu. Loh, itu hostnya kenapa ya kok diam? Atau saya ini yang ini ya, jaringan? Ya mana Nora? Habis paket dia, hancur bah, tutup Komal, habis paket. Lanjut Bang Blender, gaskan. Kalau habis paket ntar lagi kepental ini roomnya, apalagi? Ya, jadi gitu ya. Pedang itu nggak ada hubungannya dengan pedang besi. Itu pemahaman yang jelas, pemahaman salah. Tapi ngotot maksa bawa pemahaman sendiri di luar Alkitab. Ya jelas salah. Mau sampai dunia kiamat pun jelas salah. Makanya Bang Blender, perbaiki dulu pengetahuannya. Kalau perkara garang bicara mungkin abang jagonya. Tapi kalau bicara pengetahuan, nah ada aturannya. Baca yang tertulis. Begitu. Baik. Kitab kalian tidak ada tafsiran tertentu. Sehingga terlalu banyaknya denom di kekristenan. Advent, Oneness, bahkan sudah masuk ke ranah publik antara Oneness dan Tritunggal di TikTok saling bidat-membidatin. Karena apa? Masing-masing punya pemahaman sendiri. Ingat, kami di sini membahas kitab kalian berdasarkan apa yang tertulis. Sesuai dengan perkataan Yesus, jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan kalau kau tidak disebut pendusta. Ketika apa yang itu pemahamannya suara saya disampaikan. Ya? Suara saya ada nggak? Ada. Ada. Oh ya, jadi begitu ya itu ya tadi karena jaringanku jelek kali. Apa? Para debater dari Kristen ataupun dari Islam itu punya karakter masing-masing. Jadi ya maklumin aja lah, ya. Nah, lanjut. Itu. Jadi selama ini terjadinya keributan kami saja gini loh, gini. Dengar ya. Ketika banyaknya diskusi di komal-komal Kristen, coba kalian jangan ngeliat ke Islam aja lah. Coba bagaimana umat Kristen, sahabat Bang Juma, mereka mengkloning, BCD King, menghina, menghujat Islam. Ketika kami minta naik nggak dikasih, di-mute, di mute. Mereka buka komal hanya untuk menghujat. Dan kami sudah menyampaikan kepada Bapak Pendeta, Pak Pendeta, bisa nggak kau sampaikan kepada mereka dan nasihatin? Nggak ada yang bisa. Justru pendetanya sendiri pun dimaki, dihina. Karena beda denom. Coba, di manalah itu ajaran kasih yang kalian sampaikan itu mana gitu loh. Kalau kita tidak ada punya hak untuk mengatur orang, silahkan. Menyampaikan sesuai dengan ajarannya silahkan. Bagi yang senang, enggak. Cuman unsur kebencian ditanamkan di kekristenan itu selalu menegakkan hukum kasih. Tetapi tidak sesuai. Jangan kalian lihat di sini gitu loh. Tadi kan sudah kami katakan, jangan kalian di sini. Kalau permasalahan kalian tidak mau disinggung, jelas. Kalau kami mau lebih brutal, jelas. Kalian gunakan, di Bible kalian itu banyak kali menggunakan istilah-istilah Islam. Nabi, Rasul, semuanya dari apa? Belum lagi kalau kita bahas bagaimana Yesus dan Nabi Isa. Itu semua berkesinambungan. Cuman kami tidak mau ke situ. Kami maunya ayo kita menyampaikan. Cuman banyak yang nggak terima. Ketika umat-umat Kristen nggak terima dengan narasi kami, menghujat di bawah. Memaki di bawah, menghina di bawah. Dan tidak ada menasihatin. Nggak ada satupun. Waktu orang Kristen menginjak Al-Quran kami,
Satu pun Kristen tidak ada yang empati, satu orang pun. Ya, begitu lihat 3 menit di video kan di Komal menginjak Al-Quran kami dengan suka-suka hati, lari ke Amerika, ke luar negeri. Kalau masalah proses dari proses, tetapi dari pihak Kristen satu pun ketika kami survei tidak ada yang empati dan meminta maaf atas kelakuan umat Kristen, nggak ada. Justru kami ketika ada umat Islam yang menginjak kitab orang lain, justru kami yang proses. Kami sebagai Islam yang memproses, logika, kami yang memproses. Karena sebagai ketika ada internal, hanya internal yang bisa menasihatin, nggak bisa. Ketika ada umat Islam memijak kitab lain, hanya Islamlah yang bisa menasihati dia dan melakukan tindakan terhadap Islam tersebut. Tapi Kristen nggak ada. Mana sih hukum kasih kalian tuh mana gitu loh? Bertolak belakang, sangat bertolak belakang. Kita nggak mau terjadi keributan di sini. Kan dasarnya tadi kami sampaikan, jangan sampai ada keributan. Sampaikanlah dengan sesuai ajaran masing-masing. Masalah hidayah itu hak prerogatif Allah, hak prerogatif Tuhan. Kita di dalam undang-undang bernegara diberikan kebebasan dalam hal memilih agama. Tetapi berajaskan Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jelas, Tuhan itu Esa dan Tunggal. Tetapi keributan dan kericuan terjadi selama ini. Kami mencoba untuk menasihatin, kami coba untuk melarang. Tidak bisa terjadi. Komal-komal Kristen itu banyak kali penghujatan, mempelintir-pelintir Al-Quran. Coba, karena sudah tidak bisa lagi mencari kesalahan Al-Quran, akhirnya memijak. Sudah 2 orang memijak dari Sapripudin, menghujat, lari ke Amerika. Belum lagi 2 orang memijak Al-Quran, lari ke Amerika. Semua dibiayain. Di mana internal Kristen itu mana gitu loh? Mana itu oknum itu? Bukan kan? Artinya apa? Dengan kalian membiarkan mengajak perang ini namanya. Wajar. Rasa emosi kami luapkan di sini wajar. Siapa imbasnya? Kalian. Kami di sini Islam ketika ada yang menghujat, saling menasihatin, kami terima. Kami terima itu semua. Tetapi dari pihak Kristen sama sekali nggak ada. Seandainya umat Kristen itu buka Komal mereka menghujat, kami berani dinaikkan untuk diskusi membantah. Seandainya dilayani dengan baik seperti kami melayani kalian dengan di sini, mungkin tidak ada terjadi kericuan ini. Pasti tidak akan ada terjadi. Contoh, kalian sendiri di sini, selama kalian tidak menghujat umat Kristen, naik di Komal ini, kami layani dengan baik. Kami layani diskusi dengan baik. Tetapi kalau sudah menghujat, kami turunkan. Coba kalian lihat di Komal-komal Kristen tuh. Naik kami berbicara dengan baik. Satu pertanyaan ketika Kristen tidak bisa menjawab, langsung dimaki kami dan dihina. Itu fakta. Fakta. Di-kick, di-mute, dihina. Satu pertanyaan. Itu fakta. Kemudian mereka menghujat. Kalau seandainya kami dilayani dan dinaikkan dengan baik, mungkin Komal-komal Islam ini tidak akan terbuka. Nggak akan buka. Karena kami benar. Kami nggak pernah takut. Silakan kami bantah subhat-subhat itu. Itu fakta yang terjadi, realita. Jadi kita nggak usah bicara tentang masalah keimanan lah. Fakta yang terjadi saat ini. Tolong bagaimana tindakan kalian. Itu aja. Silakan lanjut. Iya, panjang kali kayaknya Bang. Terus Abang melebar ke sana kemari. Maaf ya, Abang kayaknya lagi curhat dengan perasaan Bukan, Abang. karena apa? Hukum kasih tidak ada. Itu yang pertama ya. Karena di Lukas 14:26, jikalau seseorang datang kepadaku tidak membenci bapaknya, Bang, kalau orang lain dan tadi disambungkan dengan pedang. Orang lain melumuri mukanya pakai kotoran, bukan artinya kita juga ikut-ikutan melumuri muka kita pakai kotoran. Kau tanggapin. Bukan, iya makanya abang kan curhat itu namanya. Abang curhat dengan Kristen yang curhat abang itu anggap gini Wisnu, memaki. Wisnu, kalau curhat tuh gini, Wisnu, aku kan kemarin kan jalan-jalan, Wisnu, adalah seorang cewek, itu curhat namanya. Loh, kau abang nggak sadar bisa dari bedakan abang mana curhat. curhat mana apanya kau ini. Abang dari tadi curhat, bicara Kristen seperti ini, Kristen seperti itu, Udah, tukang kau maki, tanggapin tukang saja apa yang fitnah, tukang narasikan, bully. kau tanggapin aja, tanggapin udah. Ya itu. Makanya kalau abang mau curhat, ya mohon izin, saya nggak terlalu tertarik dengan curhat abang. Tapi kalau mau bahas isi Alkitab, makanya saya masuk. Nah, balik lagi. Isi Alkitab gini loh, isi Alkitab satu ayat saja kusampaikan kepada kau, narasi kau sudah liar. Mengatakan bukan pedang inilah pedang ini. Ya namanya pedang apalah coba, kan itu aja udah kayak mana bahas kitab. Aduh, Liar itu persepsi abang. Persepsi Liar abang. itu persepsi Oke, sekarang abang. aku tanya. Cara berpikir abang. Sekarang aku tanya sama kau. Ada satu ayat, aku minta pemahaman kau ya. Satu ayat nih ya. Satu ayat aja, aku minta pemahaman kau. Markus 12:29. Yesus mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan Esa. Sekarang apakah Tuhan kau Esa? Sebentar, tadi kita nggak Aku memahami mengebahas. yang simpel aja dulu, yang simpel, ayat simpel aja dulu. Nggak usah. Biar enak lanjut untuk bahas Abang, kitab. nah, ini kan abang Nggak kan usah membawa perumpamaan. tarik ke sana, Satu ayat abang ini aja tarik dulu. ke Kau tanya, sini. kau Esa nggak? Itu namanya suka-suka abang aja Bukan ngebahas suka-suka hati. topik. Aku minta pemahaman Ya, kau suka-suka tentang kitab abang kau lah. tadi mengatakan. Ayo, silakan. Oke. Satu ayat. Kalau nggak suka-suka abang, saya kembalikan kepada pembahasan. Ini kan. Nah kan? Beginilah, mindset kau kan kalau taat Tuhan kan?
Makanya Bang, fokus. Ya udah, Fokus. sekarang Tadi kan kalau Abang kau mengatakan bilang, pemahaman saya kau tanya. tentang ayat, oke, aku minta pemahaman kau tentang ayat yang simpel di Bible kau. Ya, aku minta. Nggak usah. Loh, Dengar, aku Abang tahu. tadi ngomong. Saya kan nanya, banyak di kali mana kita Bang KDRT itu ada ayatnya di kekristenan? Kan tadi Oke, saya dari ya situ udah. Sekarang berbuatnya. begini, Lukas 14:26 kau tanggapin. Fokus bro, fokus. Ya udah, Lukas 14:26 kau tanggapin. Abang tadi bilang Kau tanggapin KDRT. Lukas 14:26. Dengar ya, gantian kita ngomong ya. Ya udah, kau gantian. tanggapin lah. Abang Nggak usah curhat tadi, juga, kau tanggapin. Abang tadi bilang KDRT ada dalilnya di itulah dasar kekristenan. KDRT itu di Lukas 14:26. Dasar Oke, KDRT saya tanya Lukas mana? 14:26. Udah kau tanggapin. Dasar Terus KDRT abang Lukas bawa 14:26 dengan membawa pedang itu. Sekarang Lukas 14:26 kau tanggapin. Sabar Bang, jangan panik, santai Bang. Kok Siang-siang panik enak aku ini. nyebut data kok panik, gila ya. Oke. Saya ingatkan lagi memori Abang yang terlupa itu ya. Saya ingatkan lagi. KDRT dasarnya aku mengatakan di Bible kau ajarannya seperti itu. Penyebab KDRT karena Lukas 14:26. Tanggapin. Ya, kan Abang bilang tadi kan Yesus datang membawa Tanggapin lah pedang. dulu Lukas 14:26. Abang nggak ingat ucapan Abang tadi? Bisa Abang nggak kan kau bilang tanggapin? Itu Yesus dasarnya. datang. Itu salah satu. Itu oke. Pedang oke salah satu. Nah yang kedua. Tunggu dulu. Dalil Fokus yang kedua. di situ Dalil dulu. yang kedua tentang KDRT Lukas 14:26. Oke, kau tanggapin. Bang, kalau Abang Dalil berpengetahuan, yang Abang nggak kedua, usah takut. kalau kau membantah tadi Yesus mau pedang, oke, ini dalil yang kedua. Kau tanggapin. Tunggu dulu, jangan gampang kali Abang skip permasalahan gara-gara Bisa Abang nggak nggak kau bisa tanggung tanggapin? jawab. Bisa nggak kau tanggapin? Gampang kali Abang skip Lukas ayat gara-gara Abang nggak bisa 14:26. tanggung jawab. Dasar aku Itulah Bang mengatakan buktinya Bang. terjadinya Saya KDRT bilang. terhadap wanita di kekristenan di Lukas 14:26. Silakan tanggapin. Gini ya Bang, makanya kalau kita berpengetahuan itu jauh lebih baik daripada pintar ngomong. Saya sebentar kasih saya spasi bicara ya. Saya jelaskan runut kejadian percakapan kita. Tadi kan saya nanya di mana KDRT menjadi dasarnya dalam perkawinan Kristen. Abang bilang, "Oh itu Yesus bawa pedang." Terus saya tanya, emang pedang di situ seperti apa? Ya pedang apa kau lah? Kan gitu Abang bilang. Itu pedang di situ nggak ada hubungan sama itu. Itu pedang bicara tentang firman dan kebenaran. Apa hubungannya sama KDRT Bang? Sekali lagi, saya mengejar statement Abang di mana di Alkitab ada dasarnya KDRT dalam perkawinan Kristen. Tolong Oke, baik. tunjukkan, saya mau Oke, belajar. Oke, Lukas 14:26. Buka. Sebentar, saya buka. Ya, sudah dapat. Ya, sudah dapat. Lukas 14 ayat 26. Mana nih orangnya? Bacakan. Oke, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jelas? Tanggapin. Apanya jelas? Tanggapin ayat itu. Menurut Anda bagaimana? Oke, itu Bang. Sekarang saya tanya, kalau Abang Blender memang pintar, Yesus berkata, hukum yang terutama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa mungkin? Dengar. Apa mungkin Yesus menyuarakan perkataan dua statement yang kontradiktif? Saya tanya, apa mungkin Yesus mengajarkan dua statement yang kontradiktif? Tanggapin ayat itu. Ya, oke. Saya jelaskan ayat itu ya. Ayat itu maksudnya karena pedang itu, firman itu, kebenaran itu membuat satu rumah. Loh, dengar dulu. Abang jangan tertawa. Abang minta dijelaskan. Saya jelaskan, Abang menutup suara saya. Jadi nggak kedengaran. Itu rusuh namanya Bang. Mana ada pedang di Lukas 14:26? Apa pula ke pedang? Gila ya. Tapi ente mau dijelasin. Mau dengar nggak? Oke, saya jelasin ya. Tanggapin ayat itu dah, silakan. Ya makanya jangan nyerocos Bang ketika orang ngomong sportif. Nah ayat itu bukan bercerita secara harafiah Yesus menyuruh seseorang untuk memusuhi satu keluarganya.
Abang terlalu picik kayaknya kalau memikirkan seperti itu. Karena apa? Di ayam. Nah, bunyi lagi ayam abang itu. Coba di mute dulu bang ayamnya bang. Ribut kali kayaknya. Gitu. Apa takut mendengar penjelasan saya? Enggak kan? Nah, saya ulang ya. Ya, jadi ayat itu ya abang Anda yang pintar, yang ganteng itu bukan ngajari manusia membenci seisi rumahnya. Nggak bolot-bolot gali begitu juga kita abang Anda. Itu maksudnya firman kebenaran itu itulah yang membuat seseorang dimusuhi atau ya dimusuhi lah oleh sesama keluarganya. Dan itu banyak terjadi bang. Contoh paling gampang hari-hari ini ketika seseorang menjadi pengikut Kristus, ya dia langsung dimusuhi keluarganya, tidak dianggap. Bisa beda agama, dalam satu agama pun sama. Gitu ya. Sebenarnya kalau mau dijabarkan lebih luas lagi bisa. Tapi intinya bang, supaya nggak kepanjangan, ya nggak sepicik itu juga cara berpikirnya. Karena di ayat lain Yesus ada bilang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa mungkin Yesus bicara kontradiktif antara yang satu sama yang lain? Bang, pakai akal bang kalau ngomong. Sekian. Mencret no mencret. Boleh ngomong dikit gak bang? Bentar bunda. Bentar ya, kita di sini orang Indonesia semua, ingat ya, teman-teman. Di sini tidak ada orang luar negeri, jelas. Kita dulu sekolah belajar bahasa Indonesia tidak pernah tinggal. Dari SD sampai SMA, pelajaran bahasa Indonesia tidak pernah tertinggal. Jelas, nyata, itu tertulis dengan bahasa Indonesia. Kita di sini orang Indonesia. Siapa yang datang kepadaku, dia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, keluarganya, bahkan diri sendiri, dia bukan sebagai muridku. Jelas ya? Jelas? Oke, jelas ya? Ingat, Wisnu, apa yang kau narasikan itu berdasarkan dogma dan iman kau. Makanya wajar di 1 Korintus kami bodoh karena Kristus. Jelas itu. Kami tidak mau bodoh. Itu bahasa Indonesia yang baku. Sangat jelas. Sambung. Lanjut Kak. Ya, jadi bedakan. Iya, ini Bang Wisnu, Bang Wisnu, Bang Wisnu. Boleh dikit. Saya boleh ngomong nggak? Saya boleh ngomong nggak? Dikit itu. Tadi aku mau ngomong. Bentar, aku Ya, mau ya. sebentar ini. Nanti lanjut ya. Nanti lanjut ya. Oke. Aku baru datang. Ini Bang Wisnu, itu terjemahan. Apa pula sulitnya kami mengerti dengan terjemahan itu? Bahasa Arab aja kami ngerti, apalagi terjemahan Bang. Remeh. Oh, udah ya. Oke, ya jadi Aku bisa ngomong. Bentar Bang Wisnu. Biar ku tanggapi tentang itu ya. Sebenarnya gini. Kalau di dalam kitab itu, di dalam Alkitab itu sebenarnya kalau kita tidak belajar kronologis kejadiannya, memang kita memakai bahasa itu dengan menyimpulkan apa yang ada di pikiran kita. Example, contohlah dari tadi kita ada di sini Bang Blender ya, sama itu Nora ini, ya, karena dia penganut Muhammadiyah dalam aturan adat tadi, dia akan dibenci keluarganya. Ini contoh langsung real ini. Dibenci keluarganya yang tidak mau menjalankan adat itu. Makanya gue bilang Gak ada hubungannya sama Bang. itu, Gak ada hubungannya Muhammadiyah Bang. Islam. dengar dulu, itu belum tahu, nggak ada Islam itu 73. Saya bukan menganut tentang asal itu. Barang siapa yang mau mengikut Islam Muhammad, barang siapa yang mau mengikut Yesus, dia akan meninggalkan aturan duniawi ini. Dia akan meninggalkan keluarganya. Dia akan meninggalkan anaknya, adatnya. Itu real sebenarnya. Jadi pemahaman kita yang apa? Kalau dari dulu sampai sekarang berdialog Kristen sama Muslim itu nggak ada habis-habisnya.
Nggak ada habis-habisnya. Yang Kristen tetap membela Kristen, yang Muslim tetap membela Muslim. Dari dulu pasti seperti itu. Sampai nanti mati kita, generasi kita. Terus itu, nggak ada kan berbeda itu. Cuman menurut saya, ini yang terakhir saya ngomong ya. Tunjukkanlah Anda sebagai Muslim yang sejati. Dan teman-teman yang Kristen, tunjukkanlah diri Anda pengikut Kristus. Nggak ada. Aku yakin ya, kepercayaanku. Apologet Kristen itu, apologet Muslim itu, mungkin nggak ada yang masuk surga itu. Yakin aku. Karena di situ mencaci, menghina, apa nggak ada. Tapi bagi orang yang berhikmat, apakah itu Muslim, apa itu Kristen, yakin saya masuk surga itu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Mulai tadi itu. Ada di belakang laut kita itu. Udah cukup gue. Oke, Tok. Ini kelapa. Ini. Nenden. Aku tadi mau nanggapi Lesinaga tadi itu. Kalau di sini masalah masuk surga Kristen 1 juta Bang si triliun. Dragon, aduh, kalau naik di mute lah. Ya, di sini aku bisa memastikan mute dulu set Dragon. 1 juta triliun. Tadi aku mau nanggapin Lesinaga ya kan. 1 juta triliun Kristen pasti masuk neraka. Kujamin. Ayo kita buktikan. Betul. 100. Nah itu, ayo kita buktikan saya data. Kita buktikan di sini. Kalau masalah masuk neraka, 1.000.000% masuk neraka. Mari kita buktikan. Kalau memang mau itu, kalian udah bisa. Mbak jelas itu ayatnya. Tidak membenci. Akibatnya apa? Kalian disuruh membenci orang tua. Fakta. Adakah kasih sayang? Nggak ada. Nah, ada kamu lihat? Belum lagi Bunda Maria seorang wanita yang dijadikan kandang domba. Pret. Ya, ada yang mau disampaikan Bang, silakan. Saya nyimak dulu ya, 2 menit lah, 2 menit nyimak. Soalnya ada ini tamu sebentar, 2 menit. Setelah itu buat narasi sedikit untuk oten-oten. 2 menit ya, ya. Setelah itu saya narasi sedikit. Oke. Wisnu, saya bacakan di sini ya, 1 Korintus pasal 7 nomor 4. Di situ dikatakan, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Jadi kalau kita pikir, kalau suami berbuat apa-apa kepada kita, istri tidak berhak untuk membela dirinya. Coba baca baik-baik. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Bang Wisnu, coba baca mundur di ayat 3-nya, boleh? Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istri, itu wajib. Demikian pula istri terhadap suaminya. Yang keempat, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Jadi begini, kalau kita dipukul bagaimana? Bu, aku tahu Jam. Kita pakai ini. Nah, jadi ini saya sudah boleh menanggapi atau kakak masih meneruskan dulu narasinya? Saya langsung atau bagaimana? Ya, silakan. Oke, jadi itu adalah perspektif yang sangat keliru. Kenapa? Tadi di ayat 3 kan sudah jelas dikatakan, hendaklah suami memenuhi kewajiban istri.
Nah, jangankan kekerasan, kewajiban saja itu sudah diatur, sudah disampaikan. Itu ya. Jadi nggak ada hubungan sama kekerasan seperti yang kakak kira. Sekarang istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, itu artinya bukan artinya mau digampar silakan, mau dicincang silakan, Iya, mau seandainya dikubur terjadi silakan. digampar bagaimana? Gimana? Kalau seandainya istri mendapati KDRT dari suaminya bagaimana? Menangis kan dia, Yang aduh pertama- sakit bang, aku jangan dilawan bang, aku bang, jangan ceraikan aku lah bang, jangan pendeta nggak boleh cerai, jangan, udah ajar tuh, bang, aduh. Jadi bagaimana Bang Sudah. Wisnu? Oke ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anggap itu tadi bentuk Ya, Waalaikumsalam. kekanak-kanakan ya. Iya, dijawab aja Kok nggak banyak apa-apa. Oke, ya saya anggap itu tadi blender bentuk kekanak-kanakan, maklum pengetahuannya memang pengetahuan. Nah, itu ya. Baik, saya lanjut. Jadi, kalau istri digampar itu memang masalah. Tetapi itu masalah dari rumah tangga yang harus mereka selesaikan berdua. Gitu ya. Karena yang namanya kekerasan, permasalahan di mana dalam keluarga apa yang tak mungkin muncul. Kemarin mohon izin ya, ada istri Habib yang buat podcast tentang perlakuan yang tidak adil buat dia. Datang-datang hanya untuk maaf, bersetubuh, habis itu tinggal pergi. Baik. Poinnya adalah dalam keluarga agama mana yang tidak pernah ada permasalahan. Baik. Nah, Jadi di permasalahan sini sebentar survei, dulu, jangan baik-baik. tunggu dulu, Sebentar, di sini saya masih survei terangkan. 120 orang wanita Sebentar dulu, blender. Sebentar dulu, nanti ada yang mau saya masukkan satu ayat aja lagi. Lanjutkan dulu Wisnu. Sebentar dulu blender, sebentar. Nanti satu aja. Ya, lanjutkan lagi. Jadi kalau kita nggak bisa membawa contoh case demi case itu kepada patron hidup keagamaan dalam Kristen ya, karena di agama manapun tentu ada yang namanya penyimpangan. Mungkin sampai situ dulu biar nggak kepanjangan. Oke, saya bacakan di 1 Petrus 3 dari mulai 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Jadi kalau ada istri dapat KDRT dari suami, lebih baik menderita. Nggak masalah. Gitu loh. Walaupun si istri benar. Ditertulis gini, dan nih yang 17 ya. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi walaupun istri benar, dipukul pun juga ya harus terima si istri. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa. Tunggu dulu. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi intinya begini. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Lebih baik kalian menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi apapun pekerjaan kalian itu baik ketika kalian mendapatkan penderitaan. Contoh, suami suka mabuk, datang istri menasihati. Suami tidak suka dinasihati, dipukul istri ini. Ya harus diam aja si istri. Diam aja, nggak boleh berbuat apa-apa. Karena apa dikatakan di sini? Sebab lebih baik menderita.
Makanya dikatakan ayat 14-nya, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Apa bahagianya kalau udah dipakpuk-pakpuk? Ih, kasihan kali ngeri lah, ngeri. Ini. Nah, silakan Bang Wisnu. Nanti lanjut dengan blender. Itu saja yang mau saya kasih. 1 Petrus 3. Jadi dipukulin Nora istrinya, dipukulin Nora ya. Apa saja kan katanya lebih baik kamu menderita. Aduh, dalam kebenaran. Aduh, benar pun jadi kita, dipukul pun kita sama laki kita ya nggak masalah. Iya, gila kali ajarannya tuh. Aku kalau punya anak kayak gitu enak aja kau. Aku nggak pernah mukul anakku, kok pukul. Jadi biar keren aja gitu. Ngeri kali ajarannya, ngeri ya. Jangan sampai lah, jangan sampai terjerat. Bisa. Jadi kalau misalnya dipukul nggak boleh melawan gitu. Siapa yang salah? Kayak gitu. Ya itulah, lebih baik menderita. Menderita itu lebih baik menderita. Ya ampun, itulah. Gila kali. Perempuan itu dipukulin. Astagfirullahaladzim, hancur kali ya. Ngeri kali ajarannya. Yang salah Yesus Bang ngajarinnya. Itu ajaran Tuhan kayak gitu. Astagfirullahaladzim, gila kali ya. Ngeri kali ya. Ngeri lah, ngeri. Ya, silakan Wisnu tanggapin. Oke, udah bisa ya menanggapi ya. Yang pertama itu konteksnya tentang kebenaran. Tadi kan sudah dibacakan. Ya, tetap ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran. Kebenaran bagi seorang Kristen adalah Kristus dan ajarannya. Jadi itu tidak bisa serta-merta dibawa kehidupan keluarga. Atau coba tunjukkan di situ, di mana di situ ayat itu, pasal itu bicara tentang suami istri. Coba tunjukkan. Oh, berarti Nora. Coba tunjuk, jangan dulu blender. Nora coba tunjukkan. Di mana dalam 1 Petrus 3 itu, ayat itu konteksnya bicara tentang suami istri. Oh, ingat aku 1 Petrus 3 ini. Ingat aku waktu ada istri ngadu sama aku dulu 120 orang mengadu, aku bilang mati aja kau bunuh diri daripada kau disiksa suami kau. Ini ditunjukkan pendeta. Nah, Nora, itu harus sabar. Itu. Jadi terakhir Nora, 120 tunggu dulu lah. Aku teringat 1 Petrus 3 ini. Banyak istri yang mengadu karena habis dipukulin. Ternyata ngadu sama pendeta, ditunjukkan pendeta ini ayat ini. Jadi mereka harus pasrah. Akhirnya aku bilang, udah mati bunuh diri aja kau kan masuk surga. Akhirnya mereka membawa anak-anak mati bunuh diri. Jelas itu. Iya, gila ajarannya, gila kali ah. Ini di bawah pendeta. Gawat ah, ngeri. Ngeri lah. Ini dia, aduh gila kali. Ini dia, aduh gila kali ah.